Siap, 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 siap. Tenang kok, belum mulai ya. Oke, makasih ya. Jangan lupa record. Siap, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Udah record ya. Udah record. Jadi jangan sampai gitu ya. Kita jadi orang yang tadi gitu ya, kurang persiapan dalam hidup ini gitu. Dan ilmu-ilmu yang saya sampaikan sekarang, teman-teman semua, itu adalah ilmu yang kayaknya nggak ada sih di dunia kampus gitu. Orang tua kita aja mungkin nggak pernah ngomongin ini, ya. Teman kita juga kita nggak tahu kalau kita nggak nanya, gitu ya. Atau orang-orang sukses pun belum tentu dia mau ngomongin kayak gini. Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah ilmu-ilmu rahasia mereka yang membuat mereka bisa sukses, gitu. Nah, kita bongkar semuanya dari mulai kemarin tentang personality, biar teman-teman tahu gimana ngelihat karakter orang gitu ya dalam waktu beberapa menit, ngelihat karakter diri kita, gimana nge-SWOT kemarin juga ya, meniti karir seperti apa gitu ya, sampai akhirnya ada di titik kita ngomongin tentang negotiation skill ya. Makasih ya yang udah ngingetin Teh Bilqis, Teh Elia ya, makasih banyak dan semua teman-teman yang lain. Baik, Bismillah. Oh iya, untuk hari ini bikin universitas keluarga, wah itu bagus nih ya. Siap, siap, siap. Saya mau buat bukan cuma universitas keluarga, Teh. Waduh, ini kalau ngomongin gitu saya jadi ngomongin universitas-universitas saya nih, jadi agak nggak apa-apa lah ya, melenceng dikit gitu ya, teman-teman. Uh, just for your information gitu, 3 bulan yang lalu anak saya udah nggak lagi sekolah, padahal baru 7 tahun atau 8 tahun gitu ya. Saya keluarin sebelum pas pandemi baru gitu, 1 bulan keluar aja gitu. Kita langsung homeschooling. Bahkan saya mau buat sekolahnya sendiri gitu. Ya, alhamdulillah anak-anak happy gitu, nggak kayak dulu yang harus terikat dengan jam waktu belajar gitu ya. Terus juga harus punya target-target dan yang lain. Kita punya target tapi have fun gitu ya, sehingga anak itu tidak merasa itu belajar tapi sebenarnya sedang belajar gitu. Dan menurut saya ini penting banget gitu ya. Sekarang banyak orang tua yang kebingungan. Bahkan teman-teman saya yang kemarin jalan-jalan ke Eropa gitu ya, Kang Eli, terus juga Kang Rijal yang punya mereka orang-orang ya pengusaha sukses gitu. Tapi mereka udah ngomong sama saya, Kang, ingin belajar dong homeschooling yang conformal kayak gimana gitu. Ayo kita belajar bareng, saya bilang gitu. Karena next gitu ya, kayaknya pendidikan bisa hancur teman-teman. Kalau sekolah nggak bisa berevolusi, yang terjadi adalah sekolah akan ditinggalkan. Apalagi sekarang sampai bulan Desember ya udah ditetapkan nih nggak ada persekolahan. Artinya ya sekolahnya di rumah gitu. Yang repot ini orang tuanya. Kalau mending kalau orang tuanya di rumah, kalau orang tuanya udah kerja, ya anaknya dititipin ke siapa? Siapa yang ngurus pendidikan anak? Nah, insya Allah istri sedang ngurus kurikulumnya dengan saya juga. Kita juga banyak belajar dari homeschooler yang lain. Nah, bismillah. Kalau saya targetnya gini, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman. Harus bingung aja dan kan belum terjadi juga gitu ya. Cuman saya punya visi untuk 3 anak saya yang laki-laki ini. Saya ingin di usia 18 tahun, Fatih, Haikal, Saif ini udah bisa nikah. Jadi lulus SMA nikah. Tapi sebelum itu mereka mencetak omset miliaran. Ya, jadi hari ini saja mereka itu sudah ngelola uang jutaan. Uangnya dari mana? Yaitu uang sunatan mereka, uang yang dikasih-kasih gitu ya, di manage oleh mereka gitu ya. Mereka punya Setiamat. Jadi di kantor ini nih, Setiakop, Mas Yudo, kan agak jauh nih dari minimarket gitu ya, walaupun di kota tapi agak jauh karena di sini sebuah residen gitu ya. Jadi kita supply nih dari mulai kue-kuehnya gitu ya, camilan-camilannya, mereka bayar gitu. Bayarnya kemana? Yaitu ke Fatih dan Haikal, dan itu uang mereka gitu. Jadi uangnya diputar. Mereka belajar langsung matematika gitu. Mereka belajar langsung praktek, bukan 1+1. Kan anak SD kelas 1 dihitungnya 1+1, udah nggak lagi mereka dengan zaman. 1 juta dikurangi 800.000 berapa? 1 juta dikurangi 750.000 berapa? Jadi mainnya udah jutaan. Nah, target kami SD mainnya puluhan juta, ya SMP mainannya ratusan juta, mudah-mudahan SMA mainannya miliaran, gitu ya. Bahkan kami bangun nih impian-impian mereka. Misalnya Saif masih usia 3 tahun gitu ya. Dia enggak nanti mau buat hotel buat mana ya? Karena dia senang kalau ke hotel tuh senang banget gitu. Haikal senangnya passionnya di binatang gitu ya. Jadi dia mau buat hotel binatang. Terus dia pokoknya
awkward banget gitu kalau dia ngelihat binatang, dari mulai burung, dari mulai domba, kuda, pokoknya apapun asalkan binatang. Dulu saya lucu banget gitu ya, ini anak yang kedua. Itu lucu banget ketika saya lihat gitu, dia itu saking nggak punya hewan yang bisa dia iniin gitu ya, karena orang tuanya waktu itu nggak terlalu peka, ditanya gitu, "Emang kamu sedang apa, ternak apa?" Terus dia bilang gini, "Saya sedang ternak semut." Jadi semut dikumpulin, bayangin coba, saking ingin punya binatang yang dipelihara gitu ya. Semut dan kutu katanya. Aduh ya Allah, Masya Allah gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ada uang, buka celengan waktu itu, dan akhirnya dibelikan domba, kambing gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada rezeki lagi, jadi beli 3, dua betina, satu yang jantan. Dan yang satu udah bunting, alhamdulillah. Mudah-mudahan sebentar lagi investasinya sudah mulai kelihatan gitu ya. Jadi ini saya bangun pondasi-pondasinya juga gitu. Mungkin di luaran sana banyak orang yang bilang, jangan Kang, dia masih kecil, nanti dia jadi orang yang matre, apa-apa pakai uang. Justru kebalikannya loh teman-teman. Kalau laki-laki atau perempuan itu nggak paham sama uang ya, di usia 25-30 udah nikah aja, akhirnya uang itu jadi masalah dalam pernikahan. Ini kok saya jadi ngomongin ke sini ya, nggak apa-apa lah ya, ngalir ngidul dulu ya, biar biar ya tadi sih masalahnya ada yang ngomongin universitas keluarga, jadi saya agak greget. Saya S3 teman-teman. Saya sekarang sebentar lagi tinggal nyusun disertasi di UPI ya. S1 saya di UPI juga sama, S2 di UPI, S3 di UPI juga di pendidikan fokus. S1 saya di ilmu komputer pendidikan, S2 penjaminan mutu pendidikan, sekarang S3 di pendidikan masyarakat. Nah, tepat saya di pendidikan masyarakat, ngomongin tentang gini nih, e-learning, ngomongin tentang homeschooling, ngomongin tentang pendidikan alternatif di luar sekolah gitu. Dan saya rasakan ini lebih efektif gitu ya. Kita bayangin kuliah sampai S1, kadang juga bingung gitu, dapat apa sih? Kecuali selembar ijazah yang sekarang ada juga tuh yang jualan ijazah lebih simpel ya, jualan surat kesehatan aja gampang gitu, ya kan? Jadi kalau cuma selembar ijazah kalau kita nggak punya maknanya gitu, nggak jadi apa-apa, ya buat apa gitu, betul nggak sih? Eh, Tapi kalau kita teman-teman gitu ya, ngebangun diri kita, ngebangun keluarga kita, teman-teman nanti punya anak, ya keturunan, punya pasangan gitu, kita punya fondasi finansial yang jelas gitu. Anaknya tuh ya alhamdulillah gitu, saya bersyukur gitu. Karena saya takut teman-teman, banyak banget saya lihat gitu, orang kaya, orang tuanya orang kaya, salah ngedidik anaknya jadi sok, ya. Ya alhamdulillah saya udah punya rumah, saya udah punya mobil, tapi saya nggak mau anak-anak saya itu terbiasa dengan kenyamanan hidup. Sehingga mereka apa-apa minta sama orang tuanya, apa-apa menggantungkan diri sama orang tua, apa-apa ya, dan sekarang banyak yang terjadi. Nanti SMP ngerepotin orang tua, SMA ngerepotin orang tua, kuliah ngerepotin orang tua, nikah masih ngerepotin, udah lulus juga masih ngerepotin gitu. Kalau saya inginnya, tapi saya bukan dalam kacamata investasi ya, anak sebagai investasi, bukan. Tapi justru karena saya sayang dia gitu. Karena saya sayang dia, saya harus jadikan dia ditempa menjadi orang yang hebat. Makanya ketika saya ngasih tugas sama teman-teman, jangan bilang, Kang Furkon nih nyampein banget gitu, saya sedang ada kerjaan, saya sedang ada aktivitas, masih aja harus dikerjain kayak gini, nggak penting banget. Menurut saya ini penting banget. Ya, mungkin pelajaran matematika, kecuali Anda saintis gitu, nggak perlu Anda kerjain. Tapi yang kayak gini ini penting Anda kerjain. Karena apa? Siapa sih yang ngomongin tentang kehidupan Anda kecuali diri Anda? Siapa yang lebih peduli dengan diri Anda kecuali diri Anda? Kalau hari ini kita nggak mau investasi untuk upgrade diri kita, belajar tentang finansial yang benar, belajar tentang mengenal diri dengan benar gitu ya, belajar tentang negosiasi yang benar, akhirnya kita wasting time dan ngabisin waktu. Bayangin, teman-teman ikut pelatihan ini 5 hari misalnya, cuman sekian misalnya 250.000, tapi dapat ilmu negosiasi yang dipraktekkan sampai puluhan tahun yang akan datang. Saya aja pernah sampai deal beli rumah yang 50 juta lebih murah gara-gara ilmu negosiasi ini. 50 juta. Jadi, ya ini cerita dikit gitu ya. Ceritanya rumah pertama kami itu di Parakan Muncang, sebuah kampung, eh, rumah orang tua saya di Jatinangor gitu ya, di Jatinangor Sumedang, tempat kampus Unpad, deket banget gitu ya. Itu tempat saya main-main lah dari dulu masih kecil gitu ya, di Kopin, IPDN dan yang lain.
Akhirnya saya beli, itu sebelum nikah. Saya beli murah waktu itu. Rumahnya cuman, berapa ya, udah ada rumahnya, udah ada tanahnya, 400 meter, 500 meter, sekitar di bawah 100 juta lah, gitu. Murah ya, murah gitu. Iyalah, lebarnya 400 meter, di mana ada coba di kota. Dan view-nya langsung sawah, ya, yang saya sering ceritain, dan sering saya fotoin juga ya. Terus 5 tahun di sana, akhirnya saya bilang sama istri, eee, Bismillah kita mau nabung untuk bisa beli rumah di Bandung karena posisinya anak sebentar lagi akan sekolah gitu ya, sedangkan di sana kampung. Saya belum kepikiran buat sekolah waktu itu. Akhirnya pindahlah ke Bandung. Nah, ketika pindah itu kan kita listing, ini ngomongin ilmu negosiasi ya. Kita listing. Nih, salah satu teknik ilmu negosiasi adalah jangan bergantung cuma satu barang atau satu barang atau eh, satu barang lah gitu ya, satu rumah atau satu hal yang kita sukai gitu. Jangan. Karena kalau kita nggak banyak alternatif sehingga kita udah rasa cinta di sana, kita susah untuk move on dan harganya biasanya jadi mahal. Paham nggak teman-teman semua? Misalnya nih, ada rumah kita tuh udah suka banget, emosi kita udah ada di situ. Pokoknya enak banget, aku ingin di sini kayaknya strategis, tempatnya bagus, harganya mahal. Padahal kita nggak mampu. Akhirnya kita maksain diri, ngutang bank, cicilan lah, atau KPR, leasing dan yang lain gitu. Akhirnya cuman gara-gara emosi gitu ya, banyak orang yang uh, membeli karena emosi, seperti yang kemarin saya ceritain gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya nonton dengan istri gitu ya, ketika nginep di sebuah hotel berdua aja. Waktu itu kebetulan sedang milad anniversary pernikahan gitu ya, beberapa hari yang lalu, 11 Juni 2020 ya. Terus kita nonton bareng berdua tuh Discovery Channel. Itu ngomongin tentang bagaimana seorang developer ya, dia ya bagus nih, Discovery Channel-nya bagus banget, orang luar negeri. Itu ada satu rumah agak tua tapi masih terawat dengan baik, dan strategis banget, view-nya juga cukup bagus, tapi masalahnya dia tuh terlalu strategis sampai dekat dengan tol. Jadi suara tol tuh bising gitu ya. Jadi di belakangnya itu ada taman indah, tapi langsung pemandangannya juga bagus, cuman sekitar berapa ya, jarak mungkin 500 meternya itu ada suara tol, jalan tol dan juga suara kereta api. Lalu si developer ini mengajak seorang desainer, arsitek gitu ya, dan arsitek ini udah punya ide. Gini aja Pak, kalau ini mau dijual harganya misalnya 14 miliar, ya dengan harga yang tinggi gitu ya, dan orang tertarik, kita harus pakai emosi. Karena orang itu membeli karena emosi, bukan karena terlalu butuh. Wah, ini ilmu yang bagus menurut saya gitu ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Mereka punya ide di lahan yang cukup luas itu, ya. Itu tempat yang tamannya itu disiapin masas, disiapin tempat pijat. Itu yang pertama. Yang keduanya disiapin domba-domba kecil yang lucu-lucu gitu. Sehingga misalnya ada keluarga ya, keluarga muda misalnya atau keluarga yang bawa anak-anaknya, itu mereka dapat feel-nya, dapat emosinya. Mereka akhirnya pas datang nggak terlalu fokus pada kebisingan. Mereka nggak terlalu fokus pada kekurangannya, tapi fokus langsung dengan experience-nya. Sehingga pas datang pada dipijitin, bahkan dipijitnya juga ya udah disiapin orang tukang pijitnya gitu ya. Dan bukan cuma dipijit oleh itu, mereka anak-anak kecilnya disuruh bermain sama ada sekitar 2 domba gitu, yang lucu-lucu banget gitu, sehingga mereka lari-lari puas gitu. Dan bayangin, kan rumah itu ngomongin tentang emosi, rumah itu ngomongin tentang kebahagiaan. Dan ketika masuk ke sebuah rumah, cuma nambahin 2 domba kecil dan juga tempat untuk pijitnya saja, itu membuat akhirnya kalau nggak salah closing gitu. 14 miliar. Mungkin harusnya cuma 10 miliar atau cuma berapa miliar gitu ya. Tapi karena dia bisa menambah nilai manfaat, maka yang terjadi luar biasa gitu. Nah, ngomongin tentang negotiation skill, dan ketika saya mencoba gitu ya, salah satunya adalah membeli rumah. Jadi dulu awalnya kalau nggak salah itu rumah harganya 1,2 miliar, teman-teman. Beberapa tahun ya rumah yang saya beli yang kedua itu ya yang saya beli di Margahayu 1,2 miliar. Kalau nggak salah itu nggak laku. Padahal strategis banget, tempatnya enak banget, dekat masjid, terus juga dekat dengan pertokoan-pertokoan gitu ya.
dekat sama rumah sakit Al-Islam juga, pokoknya strategis banget lah. Nah, saya nyari-nyari itu 2 tahun sama istri. 1.000 listing saya coba lihat, dari online, dari manapun lah gitu ya. Kan udah ada aplikasinya ya, misalnya rumahdijual.com atau apalah, banyak itu kita listnya. Kita lihat, tapi kita udah jelas dulu apa kriterianya. Nah, ini penting. Jadi kalau ilmu negosiasi, yang pertama kita harus jelas dulu apa tujuan Anda dalam bernegosiasi. Misalnya saya ingin beli rumah dengan luas harus minimal 180 ke atas. Ya inginnya sih 200 meteran ke atas gitu. Tapi saya inginnya, kenapa? Karena saya punya impian, punya rumah tuh jangan yang sempit-sempitan lah, supaya anak tuh lebih lapang. Jadi dari awal rumah pertama itu emang lapang, 400 meteran, 200 meter di bawah, 250 di atas, supaya anak tuh enggak mentok lagi gitu ya, nangis lagi karena apa ke pentok pintu gitu ya. Itu sih prinsip saya. Dan alhamdulillah itu yang kita pegang. Akhirnya ketemu nih dengan satu properti. Nah, satu properti ini sebenarnya itu dari puluhan properti yang kita lihat. Jadi dari ribuan diambil jadi ratusan sesuai sama kriteria. Dari ratusan yang disesuaikan lagi jadi 10. Ya. Nah, ini ilmu negosiasi. Dari 10 ini kita survei 10-10. Dan dari 10 yang kita survei, Masya Allah gitu ya, ternyata ada 3 yang mengerucut. Ada 3 yang mengerucut. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Dan ternyata pilihannya makin mengerucut ke yang satu ini, yang saya negosiasikan itu. Itu teman-teman, ternyata kos-kosan dulunya, ya. 10 kamar kos-kosan, 2,5 lantai, berarti bangunannya aja 350 meter. Jadi, tapi bangunan ya udah cukup lama, tapi masih terawat dengan baik gitu ya. Bangunan cukup lama, tapi terawat dengan baik. Oh, pas saya datang ke ibunya itu, beliau minta kalau nggak salah sekitar berapa ya? 900-an juta kalau nggak salah gitu ya. Dinego gitu. Tapi tetap aja nih agak susah nih. Antara saya nawarnya sekitar 600 atau 700 gitu, saya lupa. Pokoknya sekitar itu 700 gitulah ya. Dari 900 ke 700 gitu. Nah, tapi teknik apa yang saya lakukan? Yang pertama saya datang dengan baik-baik, saya bawa istri saya, terus kami ceritakan siapa kami, saya omongin apa adanya siapa saya, bahkan saya bawain juga makanan gitu. Jadi kita pakai kekeluargaan gitu. Ini negosiasi selanjutnya. Pakailah kekeluargaan. Ini sama kayak mau nikah juga gitu. Datang seorang Iwan ke calon mertua, nggak bawa apa-apa, ya. Pas datang bukan apa-apa langsung ngomong, saya mau nikahin anak bapak. Lu siapa? Datang kayak peneror banget ya sih. Jangan kayak gitu dong Iwan, harus tahu tekniknya, siapin makanan, tanya dulu apa yang disukainya gitu loh. Ini penting gitu. Nah, saya lakukan itu, kami datang baik-baik. Saya siapin oleh-oleh buku saya ceritakan siapa saya. Dan di hari itu kita nggak langsung deal, dan kita nggak usah penawaran dulu. Itu penting. Supaya apa? Yang penting dia tahu dulu apa niat baik kami sedang mencari apa, dan kita juga mendengarkan. Lebih banyak mendengarkan itu penting, teman-teman ya. Lebih banyak mendengarkan itu penting. Nah, akhirnya teman-teman, kalau nggak salah, saya bilang seminggu lagi hari Ahad nanti kita akan ketemu sama ibunya ibu ya. Jadi yang punya itu ibunya punya ibunya gitu ya. Itu di Garut gitu. Kebetulan yang nunggu itu anaknya, tapi udah punya anaknya lagi. Jadi ya udah tua lah gitu ya. Oke, gitu. Nah, singkat cerita, di hari Jumat, kalau nggak salah, si ibu ini nelfon gitu, yang kita udah silaturahmi, yang kita bilang kita punya niat ingin negosiasi, serius gitu ya. Dan bahkan istri saya ngomongnya kayak gini ketika awal pertama ngomong, Bu, insya Allah, kalau memang ibu jadi jual sama kami, pertama, kami itu nggak mau pakai riba, kami inginnya langsung cash. Jadi uangnya insya Allah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, istri saya bilang, dan juga saya bilang, yang kedua, insya Allah, karena saya tahu nih, kita gali nih informasinya. Ini di ilmu teknik negosiasi, gali informasi. Ternyata rumah ini adalah rumah dari ketua DKM. Jadi tokoh nih, tokoh masyarakat nih. Jadi masjid yang dekat sama rumah itu dulu yang jadi ketua DKM dan masyhur itu adalah Pak ini namanya Pak Haji Ruslan gitu ya. Nah, saya bilang, saya tahu ini Bapak luar biasa, banyak sekali manfaatnya untuk orang sekitar. Saya ingin meneruskan jejaknya beliau. Saya ingin rumah ini berkah. Insya Allah setiap
hari kita akan rutinkan tilawah Quran di sini supaya pahalanya juga mengalir sama almarhum Bapak gitu. Itu juga teknik yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Kita harus tahu apa masalah dia. Terus yang ketiga, ketika saya ngomong yang pertama kita cash, karena kami tahu itu sedang mau bagi waris. Tahu dari mana ya? Gali informasinya. Kenapa dia menjual? Gitu ya. Jadi semakin banyak kita tahu informasi, semakin kita menang. Ya, kalau mau negosiasi harus kayak gitu. Siapa yang dia banyak informasi, siapa yang tahu kuncian-kunciannya, dia akan menang. Tapi semakin banyak kita nggak tahu informasinya, ngeblank, akhirnya kita bisa menawar dengan harga yang terlalu mahal bagi kita. Ya, itu tekniknya. Jadi kita harus paham itu, teman-teman. Alhamdulillah akhirnya, nah ada hari Jumat ditelepon lah saya sama istri. Kang Furkon punten gitu, maaf ya Kang, ini udah ada yang kan ibunya nulis gitu ya, dijual rumah ini gitu. Ada yang datang deket sini juga dan dia mau beli sekarang juga dengan harga saya tawar waktu itu X gitu ya, dia nambahin 50 juta lebih mahal dibandingkan saya. Saya bilang gini, Bismillah Bu, pertama nggak ada ruginya saya silaturahmi sama ibu. Saya punya niat baik juga, saya udah kasihin buku saya siapa saya. Tapi kalau memang itu adalah rezekinya Bapak yang nawar, dan Ibu juga butuh segera, silahkan. Saya ikhlas, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau memang itu adalah rezeki saya, insya Allah sesuai dengan komitmen, sesuai dengan janji kita bareng-bareng, hari Minggu ini tinggal 2 hari lagi, kita akan langsung deal-dealan di rumahnya Ibu. Gitu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Sejam kemudian sang ibu yang mau jual tuh mau ngelepas 50 juta lebih mahal ke orang yang langsung juga sama punya cash lebih gede dibandingkan saya. Langsung bilang, iya Kang, kayaknya udah aja nggak apa-apa. Saya cancel aja. Saya kaget sama istri. Ya Allah, mudah-mudahan jadi jodoh deh, jadi berkah buat kita bareng-bareng gitu. Dan Masya Allah, alhamdulillah hari Minggunya akhirnya negosiasi alot banget gitu, alot lah gitu ya, namanya negosiasi ya alot. Alot tuh gimana? Istri saya ngomongin tentang visi spiritualnya, saya ngomongin tentang kekurangan-kekurangan dari rumah itu. Misalnya itu kan rumah tua Bu, ini harus direnovasi, ini harus kayak gini 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 gini, belum lagi ininya ya murahin lah Bu. Itu harus berimbang teman-teman. Jadi ada sisi emosional, ada sisi logis yang kita mainkan, sehingga si ibunya juga lebih nggak mau jual terlalu mahal juga ya. Dan alhamdulillah akhirnya deal di titik, saya lupa lagi berapanya, tapi di titik yang membuat dia ridho dan saya ridho gitu ya. Akhirnya kalau nggak salah saya yang cover pajaknya, pajak penjualan gitu ya. Dan Masya Allah akhirnya kami bisa menempati itu. Dan sesuai komitmen kami gitu ya. Kami rehab-rehab dikit. Oh ya, ada salah satu yang saya sampaikan juga. Ibu kapanpun juga ingin datang ke sini, rumah ini terbuka untuk ibu. Takut ada kenangan, kan namanya ngomongin rumah tuh ngomongin kenangan, silahkan. Ibu setiap hari, atau sih nggak setiap hari gitu ya, mau kapanpun ke sini, rumah ini terbuka. Ya, karena kami ingin bersaudara sama ibu. Ketika kita bermuamalah, bukan cuma kita ingin membeli dan sudah, kita nggak mau lagi berurusan, justru kita ingin manjangin silaturahmi. Alhamdulillah kami buktikan berapa ya, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, misalnya sambil ketika almarhumah masih ada gitu ya, sambil berkunjung ke rumah sakit, kontrol, datang juga ke rumah gitu ya, dan sampai meneteskan air mata gitu. Alhamdulillah rumah jadi kayak gini, alhamdulillah gitu ya, ada pengajian di sini, hatur nuhun. Dia seneng gitu. Karena ternyata apa yang kita sampaikan itu benar, kita nggak omdo gitu. Dan uang yang kita berikan untuk dijual juga berkah. Ada yang akhirnya anak-anak yang kan dibagi waris gitu ya. Ada yang umroh, ada yang beli mobil, ada yang punya rumah. Ya alhamdulillah senang banget gitu. Nggak sampai membuat pertikaian di antara mereka. Inilah adalah keberkahan tuh kayak gitu teman-teman. Dan saya banyak ngelihat gitu ya. Ada orang tua yang punya aset banyak, anak-anaknya malah berantem karena nggak pakai ilmu agama gitu ya, berantem saling hujat, bahkan ada yang saling mau ke pengadilan gitu ya. Ya mending lah kalau banyak, kalau yang sedikit norak banget gitu ya, udah harta sedikit akhirnya nggak berkah lagi gitu. Nah itu jangan sampai terjadi ya teman-teman semua. Nah
Itu singkat cerita, alhamdulillah akhirnya kami beli di tahun 2015, kami tempatin. Awalnya nggak akan ditempatin gitu ya, tapi akhirnya kami pindah, diperbaiki dikit-dikit, sampai itu jadi kantor pertama kelas jodoh gitu ya. Di lantai 2-nya mereka juga pada nginep jadi mes gitu di lantai 2 karena dulunya kos-kosan kan. Di lantai satunya kami dengan anak-anak gitu. Dan alhamdulillah luas, nyaman sampai sekarang kan saya masih ada di sana gitu ya. Jadi teman-teman semua, pelajaran yang penting yang bisa kita dapatkan adalah ya jangan sampai kita nggak tahu ilmu, akhirnya kita bisa kehilangan uang yang cukup banyak karena kita membeli sesuatu karena emosional. Sebelum itu, saya izin dulu ngambil minuman sekitar 1 menit ya. Saya akan share screen dulu, ini akan kita buka materinya. Sebentar ya. Nanti kita akan siapkan. Slide-nya nggak banyak kok, jadi nanti kita akan banyak tanya jawab aja ya, teman-teman semua. Sebentar. Kita akan ngomongin tentang negotiation, Mas Drik ya. Saya minta waktu 1 menit sebentar, mau ngambil dulu minuman. Teman-teman yang mau minum, silakan minum dulu ya, biar lebih asik ya. Karena tadi baru buka saum, jadi kayaknya butuh banyak minum dan lebih seger lagi ya. Sebentar, minta 1 menit ya. Oke, alhamdulillah. Maaf ya, tunggu ya. Oke, makasih teman-teman. Maaf nunggu. Bismillah ya. Ya, kita akan mulai dari yang slide pertama ya. Itu slide 2 di sini. Information is the key of negotiation. Ya. Apa itu maksudnya? Kayak gini ya, biar kelihatan juga sih. Yes. Udah bagus. Santai. Saya sedang nyari gimana. Oke lah, nggak apa-apa gini aja. Kita mulai dari slide ini ya, teman-teman. Negotiation is the key of negotiation. Jadi informasi itu adalah kunci dari negosiasi. Semakin banyak teman-teman dapetin informasi, semakin sukses. Misalnya nih, dalam pernikahan. Misalnya kita mau cari jodoh. Gali informasi, jangan jadi orang yang ya udah deh percaya aja. Ya udah deh karena emang kita ta'aruf, ya udah percaya aja insya Allah kalau di kelas jodoh pasti orangnya baik. Jangan, kita harus check and recheck gitu. Kita harus detail. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Sama dengan membeli mobil. Misalnya, teman-teman mau beli mobil second. Check and recheck dong. Bahkan kalau bisa, Anda nggak ngerti tentang permobilan, Anda bawa tukang, bawa montir gitu, yang bisa paling tahu tentang permesinan dan yang lain. Apakah ini pernah tabrakan nggak mobilnya? Pernah kerendam nggak? Pernah penyok banget nggak? Gitu. Itu kan penting gitu ya. Apakah semuanya orisinil atau ada yang diubah? Itu kan penting. Jadi jangan sampai
kita nggak tahu informasinya. Karena takutnya ketika kita udah beli, baru kita ngerasa, jedek, loh, kok mobilnya nggak jalan sih? Kok ini ada masalah sih? Kok ini? Akhirnya kita ketipu. Karena apa? Kurang informasi. Lebih ngeri lagi kalau itu adalah pernikahan. Anda nikah sama seorang laki-laki yang Anda nggak kenal dia. Gitu ya. Lalu setelah nikah Anda baru tahu nauzubillah ternyata dia gay. Ya, bahaya dong. Atau Anda baru tahu bahwa ternyata wanita itu punya mantan dan dia masih belum move on sama mantannya. Terus kamu cuma pelarian dari dia gitu ya. Aduh, kasihan banget gitu. Akhirnya kamu akan dibanding-bandingin terus sama mantannya gitu. Kenapa? Karena dia belum move on gitu. Nah, informasi itu penting banget. Mau itu membeli sesuatu, mau itu nikah. Misalnya nih, Anda mau taruh nih, Ikhwan nih. Ikhwan misalnya, mau taruh sama seorang akhwat. Anda harus gali dulu. Dia anak keberapa dari berapa bersaudara? Apa masalahnya? Kakaknya sudah nikah atau belum? Bagaimana dengan profil keluarganya? Bagaimana dengan ayahnya? Ayahnya senangnya apa? Ibunya senangnya apa? Makanan apa yang ia suka? Makanan apa yang ayah ibunya suka? Pembicaraan apa yang kalau saya sampaikan itu akan membuat ayahnya itu tertarik? Jangan sampai kita datang ke calon mertua, terus kita cuma diem-diem aja gitu. Ya Bu, ya Pak, ya baik. Pas ditanya, kamu udah punya kerjaan? Maaf Bu, belum. Terus kamu mau ngapain? Saya juga bingung. Ya udah pasti bakalan ditolak lah, gitu ya. Coba kalau kita datang meyakinkan, tapi nggak show off banget. Kita jadi orang yang tenang, terkendali, tapi meyakinkan. Dan kita tahu bagaimana apa yang dia suka. Maka di ilmunya adalah ilmunya pacing baru leading. Atau ya itu dibahas atau enggak di sini. Pacing, pacing itu kacing, gitu. Pacing baru leading ini di ilmu NLP. Ikutin dulu apa keinginannya. Ya, misalnya calon mertua itu orangnya seneng ngobrolin tentang golf, gitu ya. Misalnya bapak itu ngomongin tentang golf, gitu. Ya jangan sampai kamu bilang, oh kelereng ya pak. Bukan lah, kalau golf masa kelereng. Gitu. Coba kamu lihat di situ. Misalnya ada foto dia sedang S3 sang bapak itu, gitu ya. Jangan kamu bilang itu S1 di mana. Jangan jangan merendahkannya, gitu. Jangan sok tahu juga. Jadi Anda cek dulu, wah Masya Allah Pak, ini Bapak kayaknya sudah dokter ya? Ya Alhamdulillah sudah dokter. Nah, coba Anda gali, itu kan jadi senang. Bapak waktu itu penelitiannya tentang apa Pak? Oh, dia bisa ngomong sampai berjam-jam. Oh luar biasa. Oh, kok Bapak bisa sukses ini Pak? Gitu ya. Itu membuat akhirnya dia berbunga-bunga. Kenapa? Nih anak nih pandai mengapresiasi saya. Walaupun mungkin dia kelihatannya ketus, kelihatannya ini pasti ada titik sentuhnya setiap orang itu. Maka kuncinya adalah informasi. Sebelum Anda datang, gitu ya, sebelum Anda mau negosiasi, pastikan dulu Anda punya banyak informasi tentang siapa orang yang ada di depan kita. Apa yang ingin kita gali dari dia, dan apa yang kita ingin dapatkan dalam negosiasi. Itu akan sangat penting sekali. Oke? Pertama adalah informasi is the key of negotiation. More information, more best for you ya, more better for, bukan more better, better for you gitu ya, atau best for you. Oke, kita lanjutin. Selanjutnya adalah negotiation mastering, ngomongin tentang asking more and more question. Jangan terlalu banyak bicara, karena kalau Anda banyak bicara, justru Anda mengeluarkan kartu-kartu truf Anda. Ya, saya ulangi lagi. Siapa yang dia terlalu banyak berbicara dalam negosiasi, maka dia akan kalah. Dan siapa yang banyak bertanya, dia akan menang. Itulah kenapa misalnya di Mata Najwa atau di podcastnya Deddy Kobuzer, ya bintangnya adalah Deddy, Najwa gitu. Kenapa? Mereka bisa bertanya yang membuat orang bisa mengungkapkan sesuatu yang susah untuk dipertanyakan oleh orang lain-lain. Misalnya orang tuh ingin banget nanya misalnya ke seorang tokoh ini, tapi untold story gitu. Susah banget ini, unspoken banget gitu. Tapi ketika seorang pandai bertanya, dan katanya kualitas bertanya itu adalah menentukan tentang IQ Anda, menentukan tentang kualitas Anda. Kalau pertanyaan Anda ecek-ecek, berarti ya itulah Anda. Tapi kalau pertanyaan Anda berkualitas, ya itu berarti menentukan siapa diri Anda. Gitu. Jadi penting kita belajar bertanya tentang apa, tentang siapa, tentang where, gitu ya, di mana, when, kapan, how, bagaimana, why, ngapain, kenapa, gitu ya. Bertanya gitu. Misalnya sedang ta'aruf, "Afwan akhi, antum tinggalnya di mana? Sibuknya apa?" Ya itu kan standar. Coba dengan pertanyaan yang misalnya memilih salah satu.
orang tua atau istri? Itu kan pertanyaan yang menarik ya. Terus karir atau keluarga? Nikah bulan ini atau setahun lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa menentukan jawaban dengan cepat kan dia jadi nggak mengira-ngira dulu kalau dibilang bisa jadi dia cuma memanipulasi tapi kan dia harus jawab dengan cepat. Nah ketika dia bisa jawab dengan cepat Anda bisa tahu oh ternyata ini yang ada dalam pikiran. Nah menarik ya, maka asking more question, jangan terlalu banyak bicara, justru banyaklah mendengarkan. Karena makin banyak kita menyimak, makin kita hebat karena kita punya banyak informasi yang bisa kita gali. Sebenarnya di ilmu negotiation skill ini kalau nanti ketemu ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngadain offline gathering-nya juga, itu ada ininya, ada apa ya, ada simulasinya. Waktu simulasi itu menarik banget, seneng banget di ilmu negosiasi itu ya. Mudah-mudahan bisa nggak ya ilmu negosiasi di online kita bisa negosiasikan. Rame banget, harus ketemu sih. Itu sampai saya harus ceritanya itu kalau nggak salah tentang jual beli rumah gitu ya. Oh, saya penjual, ini pembeli. Yang satu ini pembeli, ini penjual gitu. Gimana kita harus mempertahankan biar dapetin deal harga yang paling bagus gitu. Penjual, karena udah tahu ilmu penjual, jadi ingin punya uang yang sebanyak mungkin. Pembeli, ingin dapetin juga keuntungan sebanyak mungkin. Akhirnya, wah ini yang susah gitu. Tapi rame, nanti ada di titik negosiasinya itu. Ya, nantilah suatu saat kita bisa praktekin ya. Kita lanjut. Knowing your goal ya, jangan sampai kita mau negosiasi tapi nggak ngerti kita mau ngapain gitu. Apakah kita mau meyakinkan klien kita, apakah kita ingin nikah dengan mudah berkah gitu ya, apakah kita ingin dapetin deal harga yang murah, apakah kita ingin dapetin sebuah properti dengan cara yang baik, dengan cara yang halal misalnya. Nah itu tergantung dari tujuan dari negosiasinya kita. Makin kita paham dengan apa tujuan kita, makin kita hebat. Kenapa banyak orang yang nggak nikah-nikah? Salah satunya dia nggak jelas tujuannya, dan dia nggak jelas kriteria akhirnya. Misalnya, saya ingin nikah dengan seorang laki-laki. Udah aja gitu. Akhirnya datang laki-laki, nggak cocok dengan saya. Ini nggak cocok dengan saya, nggak cocok. Lu maunya kayak gimana? Ya pokoknya dia harus yang soleh. Datang yang soleh. Nggak cocok karena dia nggak cakep. Ih, kata kamu cuman yang soleh aja. Iya, soleh tapi harus sudah tampang. Oke, datang yang soleh, yang tampang. Enggak, karena dia nggak punya penghasilan. Jadi makin terlalu nggak jelas goal kita, nggak jelas kriteria kita, makin gagal kita dalam bernegosiasi. Tapi kalau kita jelas, kayak saya tadi, saya jelas dengan istri sepakat, kita harus cari di kota Bandung dengan harga sekian, dengan luas tanah minimal sekian. Itu jadi patokannya kita. Sehingga kita nggak akan cari yang di luar dari kriterianya kita. Udah jelas, sesimpel itu aja, gitu ya. Tapi terlalu banyak kriteria, itu juga membingungkan dan membuat kita susah. Misalnya, saya ingin cari rumah yang 200 juta di tengah kota dengan harga di bawah 500 juta dan bisa dicicil 10 tahun. Nah, itu susah banget. Gitu pun ada juga nggak akan kekamuin, pasti udah ada sold out gitu ya. Ya ini yang harus paham juga. Nah, minum-minum biar semangat ya. Yes, knowing your goal. Selanjutnya adalah negosiasi itu sama dengan menyelesaikan masalah, teman-teman semua. Jadi misalnya gini, kita mau beli rumah, ya, atau enggak apa ya, rumah atau mau nikah dulu nih, ya anggap nikah dulu deh ya. Anda seorang ikhwan, Anda datang ke keluarga akhwat gitu. Ternyata akhwat ini udah berkali-kali taruh dan gagal. Kalau Anda udah tahu informasinya dan Anda udah tahu masalahnya, Anda datang ke rumahnya itu cepat pasti deal. Tapi kalau Anda udah tahu kuncian masalahnya, Anda datang, Anda bilang sama calon mertua Anda, Pak, saya misalnya gitu ya, akhwat ini udah puluhan kali ta'aruf tapi ikhwannya muntaber, mundur tanpa berita. Nah itu ilmu informasi yang Anda tahu. Yang kedua, akhwat ini usianya misalnya udah kepala 3 dan padahal high quality bagus gitu ya. Nah, Anda misalnya punya kelemahan. Kelemahan Anda misalnya ya saya masih merintis usaha misalnya gitu ya. Saya dia akhwatnya S2, Anda masih S1 misalnya gitu ya. Nah, jangan fokus pada kekurangan Anda, fokus menyelesaikan masalah sang akhwat ini. Anda bilang sama calon mertua Anda, Pak, saya punya niat mulia, ingin menikahi anak Bapak. Saya nggak mau pacaran, Pak. Saya ingin serius nikah, dan kalau memang iya, saya nggak mau nunda-nunda, mudah-mudahan bulan depan kita bisa melaksanakan akad nikah. Apa Bapak, Anda sudah kenal sama anak saya? Saya pernah tukar biodata, cuman sekali ketemu, tapi entah kenapa saya punya
perasaan yakin dia adalah jodoh saya. Mudah-mudahan Bapak mengizinkan. Terus gimana dalam pekerjaan? Bismillah Pak, saya memang sedang merintis usaha. Nah lihat, kalau orang jago bernegosiasi, dia nggak akan fokus pada kekurangannya. Kalau orang udah ditanya aja oleh calon mertua, gimana kerjaan kamu? Aduh Pak, saya juga nggak jelas nih Pak. Wah, udah hancur. Tapi bukan kita menutupi kekurangan kita, enggak. Kita belajar teknik negosiasi. Iya Pak, insya Allah saya sedang merintis usaha. Dan insya Allah saya akan siap untuk menggantikan amanah Bapak, yang Bapak dulu menafkahi anak Bapak, menjaga anak Bapak. Insya Allah saya akan menggantikan amanah itu. Bapak, kalau percaya sama saya tidak akan menyia-nyiakan amanahnya Bapak. Wah, luar biasa. Orang tua mana coba yang nggak kelepek-kelepek lihat laki-laki seserius itu. Ya, tapi bukan cuma karena Om Do doang, tapi benar-benar Anda buktikan. Waktu saya nikahin istri, saya juga pakai ilmu teknik negosiasi. Wah, ini menarik ya. Ngomongin nggak sekarang? Ngomongin lah ya. Jadi, saya berkali-kali gagal juga, 4 kali atau 5 kali. Ya. Ada yang suka sama saya nggak suka. Ada yang saya suka, dia nggak suka, gitu ya. Gitu-gituan lah, namanya juga ilmu jodoh ya kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan bilang, comfort zone mah enak gitu kan, comfort zone udah tau. Ya dulu waktu aku di periode Anda yang belum dapat jodoh juga sama kali gitu ya. 2 tahun coba saya cari jodohnya, nggak dapat-dapat. Ya karena itu, saya kriterianya ketinggian. Ingin dokter, ingin hafizo. Ada yang dokter nggak hafizo, ada hafizo nggak dokter. Ada dokter hafizo udah nikah dan nggak mau sama saya juga gitu ya. Jadi itulah permasalahan jodoh gitu. Unik banget gitu, unik banget. Akhirnya ketika saya turunkan kriteria, nah itu kuncinya. Turunkan kriteria, naikkan kualitas gitu ya. Kenapa kita nggak dapat jodoh? Jangan-jangan kriteria kita ketinggian gitu. Akhirnya saya turunin kriteria, saya nggak lagi bilang kriteria harus gini. Enggak. Saya bilang sama Allah, ya Allah siapapun. Seorang wanita solehah yang siap mendampingi saya. Bahkan saya tambahin lagi dalam doa saya. Mudah-mudahan dia orang yang nggak kenal saya. Dan saya pun nggak kenal beliau. Biar kami bisa bangun cinta karena Masya Allah. Akhirnya jalannya begitu dipermudah. Saya nggak kenal beliau, benar. Dia juga nggak kenal saya. Padahal kami jaraknya itu cuma 500 meter. Saya kuliah di UPI, beliau kerja di MKFM, di Agim gitu ya. Sekitar 500 meter lah, atau 1 kilo lah jauh-jauhnya juga. Dan saya sering loh ke MKFM, bahkan saya beberapa kali ngisi gitu ya. Tapi nggak ketemu sama beliau. Dan Masya Allah, Allah yang jaga kami berdua gitu. Padahal beliau ternyata teman dari kakak saya yang perempuan gitu, teman, bahkan satu profesi dulu gitu ya. Tapi benar-benar kami sebelum nikah ya nggak ketemu, nggak dijodoh-jodohin, enggak gitu, bener-bener. Nah, ketika saya ta'aruf sama beliau, itu saya pakai ilmu teknik negosiasi dan self personality. Oh, ini menarik ya. Jadi dalam waktu 1 hari 1 malam, kalau nggak salah saya udah tahu apa karakternya. Dari mana? Ya dari informasi yang saya dapatkan. Dari mana? Dari temennya. Tahu temennya dari mana? Ya minta nomor kontaknya. Ke siapa? Ya ke akhwatnya. Teh minta nomor kontak. Dan saya juga kasih nomor kontak ibu saya, bapak saya, kakak saya, teman-teman saya, sahabat saya, gitu. Saya kasih. Supaya apa? Dia bisa cross-check saya bisa cross-check dia. Gitu kan. Nah, akhirnya saya kurang lebih tahu gitu bagaimana keluarganya, siapa dia, apa kekurangannya, kelebihan dalam waktu cuma sehari semalam. Ini nih penting. Karena ada Ikhwan Ahwat 3 bulan taruh kelamaan gitu, terus juga nggak kenal terus. Apalagi yang pacaran, udah pacaran lama-lama, akhirnya si cowoknya selingkuh. Aku tuh nggak sangka dia kayak ya lu 5 tahun ngapain aja masa nggak kenal dia sih gitu kan? Karena udah terlalu jatuh cinta, bukan bangun cinta. Karena jatuh cinta hilang logika kita, hilang kesadaran kita setengahnya gitu ya. Nah makanya kalau saya sih nikah ya logis lah ya. Apakah dia siap untuk jadi istri saya? Apakah dia siap untuk menerima kekurangan kelebihan saya? Gitu teman-teman. Oh, dan jadi pas pas mau ta'aruf itu ya sama beliau nggak assalamualaikum ukti gitu ya, nggak jadi apa saya bilangnya soft boy gitu ya, nggak jadi buaya syariah gitu ya. Assalamualaikum ukti, sudah tahajud malam, nggak ada gitu-gituan. Saya langsung nelfon aja, assalamualaikum teh, bisa ditelepon? Maaf kak nggak bisa, saya sedang kerja. Nggak jadi lagi gitu ya. Pada maghrib lah baru dia bisa angkat gitu. Assalamualaikum teh, ini saya serius. Teteh gimana sih? Iya maaf Kang, saya kan kerja ya juga ya. Tapi saya juga kan kerja, saya bilang gitu. Saya juga ngisi training dan yang lain gitu. Terus dia bilang, ya gimana Kang? Ya teh kalau saya serius, tapi saya minta keseriusan teteh juga.
Oke, saya insya Allah siap Kang, gitu. Apa yang mau ditanyakan dari CV-nya gitu ya. Kayak ngobrol-ngobrol. Jadi saya yang buat apa ya, salah satu perjanjian pranikah gitu. Saya tanya sama beliau, siap nggak nikah sederhana? Itu ujian saya ke beliau. Gitu. Anda wanita juga berhak untuk melakukan itu ya. Anda siap nggak taat sama saya? Itu yang pertama. Yang kedua saya bilang, siap nggak keluar dari kerjaan? Karena saya kan tipenya cari istri yang rumahan. Padahal istri saya aktivis banget gitu ya, senang banget kerja, senang bersosialisasi, bahkan humas gitu ya. Siap nggak Teteh? Nah, untuk keluar dan bantu saya untuk bisa membesarkan bisnis saya. Dan yang ketiga, terakhir, saya ngomong, siap nggak nikah sederhana? Saya nggak mau ngabisin uang saya cuma untuk sehari. Saya bilang gitu. Dan alhamdulillah tiga-tiganya dia setuju. Jadi pas sekarang saya tanya, ketika saya ngomong-ngomong kayak gitu, dia tuh kayak terhipnotis katanya. Ya alhamdulillah saya sudah certified hipnoterapi dan instruktur waktu itu. Istri saya sudah certified hipnoterapi tapi di bawah saya. Jadi saya yang bisa menghipnotis dia. Oh enggak juga ya. Nah, jadi dia bilang, bahkan waktu itu saya tanya sama beliau, ini jujur-jujurannya, emang kamu waktu itu udah ada ketertarikan sama saya gitu? Dia bilang belum. Sama, saya juga, ya kalau ngomongin 50-50 lah, ada ketertarikan, tapi enggak, ya menggebu-gebu saya ingin banget sama dia, enggak gitu. Tapi kita logis dan merasa yakin aja, jalannya kayak yang dimudahkan gitu. Kayak dimudahkan banget oleh Allah. Orang tua setuju, orang tua beliau juga setuju, adik juga udah deket, apalagi kakak karena udah kenal gitu ya. Loh, kok secepat ini saya bilang gitu ya, enggak nyangka, cuman seminggu loh. Dari kenal, lewat tukar biodata, sampai akhirnya hitbah seminggu kemudian. Jadi kenalan kalau nggak salah Ahad, Sabtunya udah hitbah, udah tunangan. Jadi ini menarik teman-teman. Kalau kita udah tahu ilmu negosiasi, kita nggak akan berlama-lama. Kenapa coba banyak orang yang ta'arufnya kelamaan akhirnya nggak nikah-nikah? Ya karena dia mungkin nggak tahu ilmu negosiasi. Kalau mau negosiasi itu harus cepet, nyelesain masalah orang. Misalnya saya tahu beliau tuh punya kakak yang belum nikah juga, perempuan gitu. Itu jadi ganjalan dia untuk nggak nikah-nikah gitu. Tapi saya bilang, Bismillah, Teteh siap nggak nikahin saya? Saya yakin kakaknya Teteh juga bisa menerima. Kita akan coba bujuk dengan baik-baik. Alhamdulillah akhirnya mau, dan 2 tahun kemudian kakaknya menikah juga dengan menurut saya ikhwan yang pas banget sesuai sama kebutuhannya beliau gitu ya. Masya Allah. Jadi negosiasi adalah ngomongin tentang menyelesaikan masalah. Kita mau beli rumah, kita cek dulu nih orang motivasi beli jual rumahnya apa? Apakah karena terlilit hutang? Ya, kita bisa nyelesain. Misalnya, Pak, Bapak butuh uang berapa untuk menyelesaikan hutang Bapak? Saya butuhnya 100 juta tapi harus minggu ini. Bapak mau jual berapa rumahnya? 500 juta. Gimana Pak? Saya kasih 100 jutanya, tapi sisanya saya cicil selama 5 tahun tanpa bunga. Gimana ya Pak? Tapi harganya nggak 500 ya Pak, 400. Nih uangnya langsung saya liatin. Itu kan selesai masalah orang, tapi kita juga dimudahkan gitu ya. Jadi nggak selalu toh harus punya uang dulu gitu ya. Saya masih ingat nenek saya, kakek saya gitu yang di Banten, karena saya akhir di sana. Setahun di sana langsung pindah ke Bandung. Itu beli rumah, rumah zaman Belanda gede banget ya, luas juga. Itu dengan harga dulu itu banyak orang yang berapa gitu ya, kalau nggak salah dulu banget dijual tuh 200 juta dulu banget ya. Ternyata bapak itu kalau nggak salah kakek itu cuman beli 15 juta. Itu pun dicicil dengan kerbau dibayarnya itu ya, dicicil lagi dengan sawah, dengan apa gitu. Masya Allah, kalau itu udah jadi jodohnya, nggak akan takut, karena itu akan kembali pada yang memang jadi jodohnya. Kembali. Dan ingat teman-teman semua, di ilmu negosiasi ini saya juga berkali-kali gagal. Nggak selalu apa yang saya katakan teknik ini berhasil, enggak. Tapi ya justru ini jadi tantangannya. Saya seneng gitu ketika saya belajar negosiasi, lalu saya praktekkan, nyobain misalnya negosiasi rumah, beli sesuatu gitu ya. Kayak tadi saya beli meja buat kantor supaya bisa makan-makan kayak apa ya, meja bar untuk makan gitu. Oh, dia nawar di 29. Saya bilang, "Ah, enggak lah." Nah, agak orang Arab gitu. "Mual, mual." Saya bilang pakai agak bahasa Sunda karena dia bisa pakai bahasa Sunda. "Udah gini aja lah, 2 juta." Waduh, kok nawarnya nggak akan bisa kalau 2 juta mah. Udah sebenarnya sampai akhirnya di 2,6 gitu ya. Tapi menurut saya itu best deal. Kenapa? Karena kita berani nawar. Banyak orang yang nggak enakan kalau nawar tuh kayak gimana. Ya, kalau ke orang-orang di pasar misalnya yang
kita tahu nggak apa ya, dapat 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 untungnya aja nggak seberapa, ya jangan ditawar lah, justru malah kalau bisa lebihin. Tapi kalau ya bayar kita misalnya furniture atau beli rumah apa ya, jangan takut kita nawar semurah mungkin. Nanti ada teknik yang lain ya. Selanjutnya dulu aja. Berbicara dengan cara ia berpikir. Ini penting sekali teman-teman semua. Kemarin kita udah ngomongin tentang ada pragmatis, koleris, sanguinis, melankolis. Ini aja bisa kita praktekkan. Misalnya, kita ketemu sama orang yang kita lihat nih kayaknya dia koleris. Maka kasih kesempatan dia banyak ngomong. Angguk-anggukan aja kepala. Sampai dia merasa dirinya dihargai. Penting banget. Kalau orangnya sanguinis gimana ya Kang? Ya ajak dulu jalan-jalan, ajak dulu kongko, minum dulu, bukan minuman keras ya, minum di kafe, ada ngobrol, dianya sedang happy gitu ya. Terus dikasih kesempatan dia untuk cerita gitu ya, dia udah hangat, udah touching, baru kita ngomongin tentang bisnis, baru kita ngomongin dan deal-dealan gitu. Nah ini makanya banyak banget, dan ini jangan praktekin ya. Saya pernah dengar gitu ya, ada satu profesi lah gitu. Ya, saya jadi ngomongin gitu ya. Ada satu profesi, karena gini, jadi ceritanya saya kalau nge-grab car atau nge-gokar, saya sering seneng banget dengerin cerita-cerita supirnya gitu ya. Saya kan jadi pendengar gitu. Ya cerita gitu. Ada seorang dalam tanda kutip lah petinggi gitu ya dulunya di bank gitu. Dan untuk setiap bulan itu kalau nggak salah mereka harus ngejar target, dan mereka tuh harus negosiasi sama orang-orang berduit yang miliarder lah, yang bisa jadi 20% orang yang nabung di bank itu sama dengan 80% uang yang ada di bank itu. Gitu. Ngerti nggak? Jadi cuma orang-orang ya hukum Pareto gitu. Nggak terlalu banyak, tapi orang-orang itulah yang langsung nabungnya bisa gede-gede sekaligus gitu. Nah orang ini treatmentnya beda. Ada yang harus ke golf, ada yang harus bahkan banyak yang ke diskotik. Nah itu dia bilang gitu, capek saya dan kayaknya nggak berkah gitu. Harus nraktir dulu minum, harus siapin wanita yang nggak halal gitu. Waduh, mengerikan banget gitu. Supaya apa? Pas happy, barulah dia tanda tangan untuk setuju misalnya untuk nyimpen uangnya di sana dan yang lain. Nah itu udah biasa praktik-praktik kotor gitu maksud balik ya. Kita berlindung dari hal seperti itu. Tapi kita ke dia berarti berbicara dengan cara ia berpikir sehingga orang yang kita ajak bicara itu nyaman dan nggak enak kalau menolak gitu. Saya masih ingat dengan teman saya waktu saya SMP atau SMA. Saya belajar negosiasinya ya. Dia jualan multivitamin, MLM, datang ke rumah. Saya sakit tipes waktu itu. Dia kasih 3 biji, dia kasih juga kue gitu ya. Dia doain saya sambil ngasih tahu peluang dari MLM-nya. Tapi karena saya kan anti banget ya. Makasih saya juga bilang. Makasih doanya, makasih suplemennya juga enak. Tapi maaf kalau saya nggak bisa gitu. Tapi saya belajar dari banyak tentang ilmu negosiasi dari beliau ya, Masya Allah. Dia gigih banget dan tahu bagaimana cara merebut hati kliennya gitu. Nah ini penting. Ya. Selanjutnya touching her heart atau his heart gitu ya. Setiap orang itu sebenarnya punya titik sentuh masing-masing. Misalnya ibu kita, gitu. Kita nggak paham gimana sih cara naklukin hati ibu kita atau calon mertua kita. Ya kita harus tahu bahasa cintanya apa. Kita kemarin udah bahas belum? Oh nanti di bahasa cinta ya. Ada bahasa cinta orang itu dengan kata-kata. Ya, misalnya dipuji, dihormati. Terus ada juga orang yang memang butuh bukan kata-kata, tapi butuhnya memang uang, gitu ya. Atau butuhnya adalah hadiah, bukan uangnya, hadiah. Nah, kita harus ngasih hadiah setiap ketemu dia, gitu. Sehingga dia merasa kita tuh perhatian banget. Ada juga yang memang harus dengan touching. Touching itu dengan sentuhan. Ya tentu ikhwan dan ikhwan, akhwat dan akhwat. Misalnya ada ketemu klien laki-laki dengan laki-laki misalnya gitu. Tapi kan ini sedang pandemi gitu ya. Ya gimana lah caranya, kalau nggak pandemi kan Anda bisa, ayo Pak, atau tepuk bahunya gitu. Wah Bapak ini luar biasa, itu touching banget buat dia. Kalau Anda ketemu ibu Anda peluk ibu Anda dulu ya, Anda doakan dulu ibunya, minta maaf dulu, itu membuat touching gitu, sehingga ada konektivitas di sana. Itu penting banget. Kalau orang yang touching, ada lagi yang memang butuh quality time
gitu ya. Kita misalnya mau negosiasi sama ibu kita supaya ngasih restu kita nikah. Ajak dulu dia jalan-jalan, ya, misalnya sehari semalam, siapin hotel yang oke, siapin makanan yang enak, ngobrol dari hati ke hati. Insya Allah akhirnya luluh juga hatinya. Ada juga yang dengan servis pelayanan. Misalnya Anda datang ke sebuah rumah di mana itu calon mertua Anda, ada seorang wanita. Terus sesudah diajak makan, Anda langsung ambilin makannya, "Bu, biar saya yang cuciin." Gitu ya. Atau ada seorang laki-laki sedang berkunjung ke calon mertua, bapaknya mau pergi, "Pak, kalau Bapak berkenan, biar saya yang nyupirin. Bapak mau kemana?" Oh, itu luar biasa. Sehingga mereka merasa, "Nih anak sopan banget, nih anak sangat membantu banget." Atau bapaknya itu nggak bisa menggunakan laptop misalnya, dan dia butuh untuk mengerjakan sebuah hal misalnya. Jadi Anda berikan, tapi jangan, "Udah Pak, biar saya." Nggak gitu. "Pak, kalau Bapak berkenan, insya Allah saya bisa bantu masalahnya Bapak. Apa yang Bapak permasalahkan?" "Iya, ini saya tuh harus upload ini." "Nggak Bapak, semalam ini saya akan selesaikan. Insya Allah saya akan bikin." Udah, langsung dapat tuh hatinya, gitu ya. Penting banget teman-teman. Kita harus tahu apa sebenarnya titik sentuh dari setiap orang yang berbeda-beda, ya. Win-win solution ini penting sekali teman-teman. Seperti seorang laki-laki, suami dan istri yang marahan misalnya. Jangan sampai merasa paling benar aja. Suami merasa benar, 100% aku benar, kamu salah, kamu no, kamu salah. Nggak ada orang yang suka kayak gitu ya. Orang itu senang kalau kita win-win solution. Dia menang, kita menang. Jangan selalu berpikir, saya harus yang paling berhasil dalam negosiasi ini, kamu harus rugi. Itu namanya bukan win-win solution. Dan itu bukan negosiasi namanya. Itu pemaksaan. Ya, misalnya mau nikah, tapi akhwatnya, orang tua akhwat inginnya yang mewah, tapi Anda mampunya sekian gitu ya. Ya ini negosiasi gitu. "Ibu, ini kan sedang pandemi, saya sih ingin banget. Yang kedua, sebenarnya saya punya uang, punya tabungan, tapi saya nggak mau uang saya dihabiskan untuk 1 hari, karena saya harus mikir bagaimana nanti tinggal setelah menikah, bagaimana juga nanti saya bisa biaya pendidikan istri saya dan yang lain." Ini ilmu negosiasi teman-teman. Sehingga sang ibu bapak calon mertua juga paham, "Oh iya ya, kasihan nih anak nanti nggak punya modal untuk hidup selanjutnya. Ya udah deh nggak apa-apa, kita nikahnya nggak jadi 500 orang, saya cuma 100 orang. Nggak apa-apa deh itu aja." Atau ya udah deh nggak apa-apa tetap mewah tapi biar kami yang cover, biar uangnya nanti kamu untuk biaya hidup setelah menikah. Nah, itu kan bisa kita negosiasikan. Jadi selalu ada cara kalau Anda pandai bernegosiasi. Gimana caranya pandai bernegosiasi? Ya praktek lah yang banyak ya. Selanjutnya, dikit lagi nih. Ini yang lebih penting lagi. Semakin Anda merasa butuh, semakin lemah Anda. Saya ulangi lagi ya. Semakin Anda butuh, semakin lemah. Misalnya Anda apa ya? Mau beli handphone lah gitu ya. Anda suka banget sama iPhone terbaru misalnya. Anda sedang dan nggak mau, pokoknya harus itu gitu ya. Nggak ada yang lain. Aku udah kepoin itu, artis-artis juga pakai itu, misalnya gitu ya. Apa yang terjadi? Pasti Anda lemah dan nggak bisa negosiasi. Anda suka sama sebuah rumah, Anda datang aja udah, wah keren banget, tapi harganya mahal gitu. Anda akan lemah dalam negosiasi. Kenapa? Karena sudah ada cinta di sana. Tapi kalau Anda pakai logika, dan ini ada tambahannya lagi, jangan cuma satu hal gitu ya, jangan cuma satu pilihan. Itu membuat Anda jadinya logis dan dapetin best deal yang bagus. Misalnya, satu rumah harganya 1 miliar, padahal kita taksir cuma 800 juta. Kita nego, "Pak, Bu, 700 juta." "Oh, nggak akan mau gini." "Oh, ya udah nggak apa-apa, Bu. Saya sedang mau coba ke sana." Di sana katanya ada juga yang sama propertinya, tapi harganya lebih murah. Nah, nanti dia akan mikir pulang, "Oh, ini berarti serius dan aduh." Saya waktu mau beli mobil juga gitu. Nah, saya bilang, "Ini berapa Bu di sini?" "Oh, di sini gitu ya. Tapi kalau di sana kalau nggak salah lebih murah loh diskonnya. Tapi ini gini." Terus seperti itu sehingga dia ngejar-ngejar kita, bukan kita yang ngejar dia. Nah, itu penting, ya. Makin emosi makin nggak logis, ya. Kalau tadi makin butuh makin lemah, yang kedua adalah makin emosi makin nggak logis. Ya, kenapa ada nah ini ada cerita teman-teman semua, menarik ya. Ceritanya adalah saya pernah dengar Deddy Corbuzier itu wawancara yang pemilik Jus kalau nggak salah, Pak Akar ya kalau nggak salah ya. Itu dia bilang bahwa ini banyak artis yang udah yang penghasilan per bulannya 300 jutaan ke atas,
gara-gara pandemi bener-bener hilang uangnya. Hilang tuh dalam tanda kutip nggak lagi kerja, jobless gitu ya. Karena banyak program yang akhirnya ditutup, banyak artis juga yang akhirnya nggak punya job, sepi job gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang udah ngumpulin kata dia gitu ya, bahwa tas-tas bermerek yang harganya ratusan juta, akhirnya mereka sadar bahwa walaupun mereka punya barang-barang branded ratusan juta, dia cuma sebuah tas, misalnya LV, Hermes, Gucci gitu, itu cuma sebuah brand aja, dan brand itu adalah sehebat-hebatnya juga tas ya tas, emang itu anti anti kecuali misalnya anti maling, anti kebakaran, anti badai misalnya gitu kan enggak, sehebat-hebatnya sebuah tas ya cuma gitu-gituan aja. Nah, apa yang membuat dia mahal? Ya brandnya dong. Nah, orang yang dia terlalu termakan brand, termakan isu, termakan marketing gitu ya, sehingga dia nggak logis lagi. Dia membeli tas begitu mahal, dia membeli mobil, motor terlalu mahal karena emosi. Maka kenapa kita penting ilmu finansial supaya kita nggak membeli sesuatu atau menegosiasi, membeli sesuatu kan emosi. Belilah dengan logis. Bahkan bisnis pun gitu. Misalnya, kenapa kan misalnya gitu kita punya karyawan dan karyawan ini culas, karyawan ini fraud lah gitu ya, ngambil uang dari perusahaan dan jelas-jelas gitu. Tapi kita sedih gitu, kasihan, kasihan dia itu kan miskin, dia itu membutuhkan uang. Udah deh biarin aja, kasihan dia tetap aja kerja di sini. Oh, makin habis uang Anda, makin digerogoti itu perusahaan. Kenapa? Karena Anda pakai kasihan tadi. Makanya terlalu emosi, maka nggak logis. Sama dengan wanita misalnya. Kak, aku tuh masih suka sama mantan aku tuh masih sayang. Tapi dia gimana? Dia tuh selingkuh, Kang, dia tuh masih perokok, dia tuh gitu. Tapi aku tuh sayang sama dia. Ya udah, silakan. Nanti nikah dan siap-siap Anda untuk dizolimi oleh dia dan dia selingkuh lagi. Gitu. Kenapa? Ya karena terlalu cinta. Semakin Anda cinta dan Anda nggak logis. Dan beberapa kali saya coaching NLP gitu ya, member-member. Banyak yang kayak gitu, Kang. Kang, ada yang apa yang memberikan apa memberikan tubuhnya buat yang belum halal bagi dirinya itu karena termakan oleh rayuan-rayuan dari laki-laki itu gitu. Ada juga laki-laki yang habis uangnya diporotin oleh wanita yang belum halal bagi dirinya. Kenapa ya? Karena emosi tadi nggak logis. Maka semakin Anda emosional, semakin Anda nggak logis. Tapi semakin logis, Anda jadi nggak emosional. Ya, ini first cut is big cut. Maksudnya apa? Ketika kita misalnya mau deal-dealan harga atau kita mau nawar sesuatu barang atau jasa atau apapun. Nego itu jangan tanggung. Nego pertama itu menentukan dealnya akan berapa. Misalnya harganya 1 juta. Aduh, kemahalan 300.000 lah. Enak aja nawarnya 300.000. Enggak kira-kira. Nggak apa-apa. Namanya juga nawar. Kan nggak salah. Ya kan? First cut is big cut. Ada karena orang tuh 1 juta. 950.000 aja lah Pak, gimana? Gitu, ada juga yang kayak gitu ya. Udah nanti deal-dealnya paling di 970. Kalau kita nawarnya 300.000, ya minimal mudah-mudahan nyampe di 500, 600 gitu. Minta doanya nih, saya sekarang sedang negosiasi tanah gitu ya. Sekitar 2 hektaran kita ingin bangun pesantren rencananya, ingin bantu agrowisata juga. Itu masih deal-dealan nih, udah ada 3 bulan. Bayangin 3 bulan loh. Saya udah gali informasinya, udah ketemu, baik-baik semuanya gitu. Cuman belum ketemu di titiknya aja gitu. Dia inginnya berapa, saya inginnya berapa gitu. Tapi saya udah pakai ilmu-ilmu teknik negosiasi. Sampai dia bilang, aduh setuju banget Pak, Masya Allah didoakan jadi berkah. Ya saya bilang, iya dong, berkah sih berkah, tapi harganya dong. Nah di situ kita mainin. Rame sih, tapi nyantai. Kalau kita yang tergesa-gesa ingin dapetin properti itu, pasti saya akan tadi terlalu emosional jadi yang nggak logis. Ya, makanya saya mulai dengan first cut is big cut. Ketika dia minta X, saya bilang sepertiga X gimana? Sehingga dia, aduh Pak kalau naik lagi nanti bilang sama saya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita naik dikit-dikit gitu ya. Jadi harus tahu ilmunya teman-teman. Selanjutnya tergesa-gesa dan merasa pintar adalah musuh utama. Jadi jangan tergesa-gesa. Banyak orang yang gara-gara tergesa-gesa akhirnya salah dalam membeli sesuatu. Misalnya banyaknya cewek sih, akhwat. Misalnya, iya Allah lucu banget ini bajunya, beli aja. Ya, ukurannya ukuran L, padahal ternyata pas datang tuh XL.
gitu ya. Atau misalnya waktu dipoto kelihatannya bagus, tapi kok pas dilihat dan kita pakai tetap aja kita nggak berubah jadi cantik seperti modelnya, gitu kan. Akhirnya kita nggak pakai. Ya itu kenapa? Karena tergesa-gesa, nggak cek dulu ulasannya. Banyak banget yang kayak gitu ya. Merasa pintar dan musuh utama gitu. Jadi lebih baik kita banyak bertanya, nggak tergesa-gesa. Apalagi kalau kita mau membeli sebuah properti atau negosiasi bisnis yang penting gitu. Banyak banget orang-orang, teman-teman saya yang ketipu di perusahaan ketika usaha ditipu oleh penipu tentunya gitu ya. Karena apa? Terlalu percaya dan tergesa-gesa. Sehingga akhirnya uang miliaran bisa hilang, bahkan juga dia harus menanggung hutang yang begitu besar gitu ya. Nah, ini yang terakhir kalau nggak salah. More practice make perfect, dan make expert ya, atau make perfect. Semakin banyak Anda melakukan, maka semakin expert. Jadi jangan takut untuk coba negosiasi dengan calon mertua, dengan orang tua, dengan calon istri atau calon suami, dengan di bisnis gitu ya. Di akhir, sebelum nanti kita negosiasi gitu ya, saya sampai pernah, ini satu hal menurut saya momentum yang bagus. Saya pernah deal di sebuah eh, training gitu ya, training di sebuah kabupaten. Kebetulan saya kenal sama kepala dinasnya, suka ngundang saya ngisi training. Eh, Awalnya beliau datang ke saya ingin ada pelatihan kewirausahaan. Terus saya bilang, Bapak mau melatih orang jadi wirausaha? Iya. Berapa sehari? Iya. Pak, sehari gimana mau cetak orang jadi pengusaha? Kebetulan saya kan punya teman-teman pengusaha dan saya juga pengusaha. Oke, kalau gitu gimana? Ya udah gini aja Pak, saya bilang. Eh, Gimana kalau saya nih punya program, namanya itu kalau di Bandung Muda Juara. Kita udah praktek sampai udah 4 angkatan kalau nggak salah dulu ya. Itu 3 bulan pelatihannya kayak gini, gini, gini. Oh gitu, ya udah gini aja. Buatin aja dulu berapa sih anggarannya dan yang lain, apa saja kurikulumnya. Siapa? Akhirnya saya buat dengan cepat, saya kirimkan sama beliau di email, dia bilang, oke, kalau saya sih setuju, dan tinggal anggarannya aja nih. Nah, tapi bisa nggak kepala dinas, itu dadakan gitu, kepala dinas, bupati ingin ketemu katanya, ingin dibahas tentang ini. Wow, saya langsung cukup kaget karena besoknya harus langsung presentasi, padahal kita belum siapin presentasi gitu ya. Kita siapin dengan cepat, besoknya saya berangkat. Cukup jauh dari rumah sekitar 3 jam, pas datang. Oh, nah kebetulan bupatinya sedang ada urusan lagi gitu. Tetap di situ, tapi ada tamu yang lain. Akhirnya saya duluan dan kepala dinas yang lain udah pada siap mendengarkan saya. Sambil nunggu bupati ada, ya udah saya presentasi dulu kayak gini, 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 supaya mereka paham dulu dan kalau ada yang bertanya langsung aja hari itu. Nah, ketika udah ada paham semuanya, udah saya jelaskan dengan video yang bagus, dengan penampilan yang bagus, akhirnya saya diam, datanglah bupati. Bupati langsung bilang, ya udah saya presentasi ulang lagi. Terus bupatinya nanya sama kepala dinas yang lain, gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Ya semuanya udah setuju lah. Karena semuanya kan udah saya pahamkan dari awal, gitu ya. Kalau ada yang bertanya, udah nggak ada yang bertanya, karena di pertama udah ada yang nanya, gitu. Akhirnya apa yang menarik coba? Akhirnya bupati bilang, ya udah kalau kayak gitu siapkan aja anggaran. Udah selesai, gitu. Tahu nggak pas pulang saya disalamin oleh kepala dinas yang mengundang saya itu. Luar biasa katanya. Kemarin profesor dari ya universitas terbaik di Bandung gitu. 3 kali 4 kali datang untuk negosiasi. Susah. Bupati itu orang yang nggak mudah, apalagi ngomongin anggaran. Dia sangat ketat banget, nggak mudah percaya. Wah, Masya Allah, Kang Furkon, selamat Kang Furkon. Saya kaget juga. Kalau saya tahu di awal, ya emang sih wajahnya juga cukup menakutkan gitu. Tapi saya happy-happy aja karena nggak ada beban gitu ya. Coba kalau saya tahu dari awal bos bupati ini agak susah dinegosiasi, pasti saya juga cukup grogi gitu. Tapi karena saya nothing tulus ya, toh saya cuma ikhtiar saja dan saya ingin bantu gitu. Alhamdulillah akhirnya dia 3 bulan proyeknya dan sampai hari ini saya masih ketemu sama pengusaha-pengusaha di sana, masih masih ngobrol-ngobrol dan alhamdulillah berkah gitu ya. Nah teman-teman semua, ini juga yang bisa kita lakukan buat teman-teman semua untuk jadi lebih baik, gitu ya. Jangan sampai kita akhirnya bermasalah, jangan sampai kita akhirnya tidak tahu dan tidak bisa mendapatkan deal-deal yang luar biasa ketika kita nggak tahu ilmu negosiasi ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar saya
Stop share-nya dulu. Kita gimana teman-teman, ngantuk gak sih? Oke, chat silakan. Udah jam berapa sekarang? 21:21. Wow, ya. Silakan yang mau kedengeran ya, tapi ya materinya tertangkap dengan baik ya. Kalau ada yang mau nanya via ini boleh lambaikan tangannya boleh. Terus juga chat-chat pertanyaan juga boleh ya. Nanti kita jawab satu persatu. Alhamdulillah seru katanya. Ini dulu, buka dulu sesi tanya jawab ya. Boleh? Silakan yang mau nanya langsung salam aja. Ya. Teh Sahari ya, boleh. Nanti Teh Ulia ya, udah Sahari ya. Boleh silakan. Jangan lupa audionya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, Umi duluan ya. Silakan. Kang, Ya. ini kita ngomongin masalah perjodohan ya. Bahwa pada dasarnya kalau kita kan di dalam berhubungan dengan seseorang pasti sedikit banyak sudah pernah bernegosiasi dalam tekniknya sudah kita pakai mulai dari memperbanyak informasi sampai memperbanyak pertanyaan kan, dan bahwa memang kita sudah tahu bahwa goal yang kita inginkan di dalam di dalam rencana pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah lah ya. Intinya tujuannya seperti itu gitu kan. Nah, tetapi dari sekian banyak yang sudah kita lakukan gitu, ini antara perempuan dan lakinya gitu ya. Dari sekian banyak yang kita sudah lakukan gitu, bagaimana kita tahu bahwa sebenarnya negosiasi kita itu sudah berhasil atau tidak alias gagal gitu. Di mana kita sudah harus istilah kata kita udah berjuang, udah berusaha gitu, tetapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Bagaimana kita tahu batasan bahwa kita harus sudah berhenti gitu? Oh sebenarnya ya sudah cukup gitu kan? Ini dong praktisnya aja, misalnya gimana? Pusing, ngerti sih. Misalnya ternyata kita sudah di bukan di hitbah, sebelum di hitbah tuh kita di ini dulu ya, di ta'aruf gitu kan. Ya. Kita kan menjalin banyak informasi, kita banyak informasi sudah dapat segala macam, terus ternyata ujungnya itu belum menikah gitu, belum ada keputusan belum menikah. Dari Ikhwan ya? Dari Ikhwan ya? Dari Ikhwannya. Gitu kan? Alasannya karena katanya belum siap ya. Udah berapa bulan? Udah berapa lama? 2 bulan, hampir 3 bulan. Oke. Bagaimana cara kita, oh yaudah ini sudah negosiasinya udah mentok, udah nggak bisa lagi gitu loh. Siap. Sederhananya gini Teh. Cowok ya, saya kasih bongkarannya aja gitu ya. Kasih rahasia. Iya, kasih rahasianya. Cowok tuh kalau dia suka, dia tuh bakal perjuangin. Kalau kamu yang harus effort too much gitu ya, terlalu banyak effort, dan dianya nggak kuat terus, nggak solid terus gitu ya, bisa jadi sebenarnya dia udah nggak suka. Karena kalau dia memperjuangkan kamu, misalnya nih, orang tua kamu nggak setuju, tapi dia masih terus aja, atau bahkan misalnya, kamu aja nggak suka sama dia, tapi dia istiqomahkan, dia ikhtiarin terus gitu. Itu berarti kan pejuang tangguh, dan dia berarti suka sama kamu, walaupun kamu nggak suka. Nah, jangan sampai dibalik. Kamunya suka sama dia, dianya nggak suka, akhirnya kamu capek. Itulah yang dinamakan apa ya? Dinamakan apa ya? Cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh. Iya serius. Ini dalam ilmu hubungan ya, relationship. Kamu ngejar dia, tapi dia nggak mau dikejar oleh kamu. Ya ngapain juga gitu. Nanti kalau nikah juga, dia nggak akan ngasih 100% cintanya sama kamu. Ya, kalau ada Ikhwan udah kayak gitu, di awal aja dia nggak punya passion untuk ngejar kamu gitu ya. Dan kamu yang harus lelah memperjuangkan. Ya, nantinya jadi, ujungnya juga pasti nggak jadi. Beda dengan misalnya kayak gini, aku tuh ingin banget sama kamu, tapi orang tuaku masih belum setuju. Tapi aku sedang ikhtiar ini untuk orang tuaku tuh setuju. Aku membantu juga ya untuk nah itu berarti dia udah suka sama kamu. Paham itu? Oke. Nah, kayak gitu deh. So it means must leave him.
Iya dong, ngapain Iya coba dong. kita pertahankan orang yang GG banget gitu. 3 bulan kelamaan kali. Oh, 3 bulan kelamaan. Kalau dia serius, sebulan juga udah langsung ada di oke. proses hibah harusnya. Thank Ya, you, Kak. ya, udah manfaat ya. Kasih ya. Oke, next. Siapa lagi yang mau Sahria jadi nggak itu? Atau siapalah pokoknya yang pertama kali ada suaranya. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Mbak Titi silakan. Oh iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, gimana caranya bernegosiasi sama orang yang punya hutang ke saya? Itu gimana ya? Ya, utangnya berapa? Hah? Utangnya berapa? Sampai sedikit sih. Cuma 1 juta, 1 Ya, jutaan, tapi ada yang kepikiran terus. 200. Tapi kepikiran terus. Iya maksudnya Iya. ya butuh gitu, gimana ya Kang? Siap. Terus dianya gimana? Dianya cuek-cuekan aja. Iya Kang. Oke. Maksudnya udah ditagih. Udah ditagih. Katanya mau dibayar besok. Tapi besok lagi. Tapi besok lagi nggak dibayar. Ya Allah, aku Siap. Oke, Teh Titi, siap saya jawab. Masalah Teteh mah masih sederhana. Saya mau ngomongin masalah saya ya. Iya. Ya, oke, siap. Teh Titi 1 juta. Saya ngebantu orang 150 juta. Iya, serius. Jadi hari ini harusnya saya ketemu sama orang Ya tuanya. Allah. Ya, saya harus ketemu sama orang tuanya. Jadi gini ceritanya ya, ini cerita aja, tapi bukan membuka aib seorang ya, karena kan belajar tuh dari manapun. Jadi kadang kita tuh suka mikir, aku tuh yang paling berat. Sebenarnya ada orang yang lebih berat dibandingkan kamu. Itu yang pertama. 1 juta bukan masalah angkanya, tapi masalahnya kan karakter orangnya ya. Ini pasti menjawab masalah teman-teman yang lain. Pertama, kalau kita misalnya dihutangin, kalau saya tipenya sebenarnya, kalau ada orang yang mau berhutang sama kita, saya akan bilang, misalnya, kamu butuhnya berapa? Aku tuh butuhnya 1 juta, aku kasihnya 100.000 aja. Atau semampu aku. Tapi gratis. Aku mau ngasih. Dan kamu nggak perlu bayar. Supaya apa? Nggak pusing ke kitanya. Pahami itu. Ngerti nggak? Jadi, kalau ada orang yang 3 juta, ya jangan 3 jutanya. Anda datang langsung, duh maaf, ya berapapun yang mau Anda kasih. Misalnya Anda mau sedekahin 200.000 karena dia sahabat kita atau teman kita gitu. Aku mau bantu kamu 200. Masih family gitu. Family ya. Aku mau bantu kamu 200.000. Kurang dong kalau 200.000. Gak apa-apa, ini mah ngasih. Ini ngasih. Oh, iya. Mudah-mudahan kamu bisa dapetin uang yang lainnya. Maaf ya, aku cuma bisa bantu. Amin ya Allah. Nah sekarang Tete udah butuh 1 jutanya, uang yang nggak dapet, hubungan dengan family jadi hancur, ya nggak? Nah itu jadi nggak asik. Ya, jadi saran saya ke depannya, jangan lagi ngutang-ngutangin. Pernah nih ada, ini pernah ada juga, paman saya. Kapok aku. Iya kapok. Pernah paman saya. Paman saya pernah ada di titik dia sampai, mohon maaf gitu ya, bener-bener maksa banget saya, karena saya kan udah punya uang gitu ya, untuk pinjemin 20 juta. 20 juta kan sebenarnya bisa bilang gede atau kecil gitu ya. Tapi saya bilang, saya nggak mau bantu. Gede lah. Ya gede ya. Saya bilang nggak mau bantu. Ibu saya desek terus. Ibu saya desek saya gitu. Ayo bantu. Enggak gitu. Ini ibu saya ngasih gitu. Aduh saya bilang, nih jangan deh. Saya bilang, enggak lah kasihan itu kan adik saya gitu. Nah, tapi satu hal yang menarik, dulu itu saya sampai ada hubungan retak sama beliau gitu. Kayak beliau tuh ngelihatnya saya sombong, nggak mau bantu. Saya bilang, bukan masalah mau bantu atau nggak mau bantu. Saya udah diskusi sama guru bisnis saya. Nggak perlu dibantu kalau dia masih pakai cara riba. Karena nanti uang berapapun yang dikasih, pasti habis lagi. Itu harus taubat gitu ya. Saya kasih tahu ke paman saya. Taubat Kak, harusnya kayak gini om kayak gini om. Dia bilang, gini. Udah selesai. Tapi sekarang, ketika saya udah nggak kasih lagi uang waktu itu ya, alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Dia udah taubat, uangnya juga udah banget baik lagi, bahkan umroh bareng saya juga gitu ya, di travelnya saya. Jadi bukan artinya ketika kita mencintai seseorang, saudara kita, itu harus apapun yang dia inginkan kita wujudkan. Nah ini kasusnya ke orang yang butuh uang. Jadi gini ceritanya, 150 juta tuh dia datang, tapi orang ini saya kenal baik dan dia bantu juga di bisnis saya. Ini partner saya dan dia
pernah mau dipenjara. Jadi kemarin-kemarin dia mau dipenjara, dan udah ada debt collector datang ketika dia sakit di rumah sakit. Bayangin coba. Sakit di rumah sakit, datang, marah-marahin, bentak-bentak, dan besok kalau nggak ada uang itu, dia akan dipenjara. Ibunya shock banget. Ya kan? Itu kayak drama apa ya, Korea atau kayak gimana ya? Drama Korea. Iya, kayak drama Korea. Kayak sinetron banget lah gitu. Nah, datang ke saya bilang, udah saya aja yang datang, kamu kan sakit, kamu di rumah sakit. Enggak, saya datang ke rumah. Akhirnya dia datang ke kantor. Dia ngomong gini-gini. Ibunya juga didatangin gitu. Akhirnya, ya Allah, saya bilang ke istri saya, itu sebelum pandemi. Saya ini kasihan banget nih orang. Kayaknya harus ditolong. Gimana ya? Tapi ya istri saya ngobrol-ngobrol, ya bismillah lah kita bantu. Tapi, nah ini ada kuncian. Tapi ada kunciannya. Dia mau apa ya? Dia mau gadaikan, bukan gadaikan ya. Dia mau jaminkan rumah orang tuanya, nah berupa sertifikat ke saya. Kalau nggak salah appraisal-nya 250 juta sampai 350, dan yang dia butuhkan 150 juta. Saya bilang gini, Kang, ini teknik saya. Kang, saya nggak mau ini jadi jaminan. Kalau mau kita jual beli aja akadnya. Saya beli, Akang butuhnya berapa? 150 juta. Saya beli 150 juta. Tapi dengan perjanjian, 3 bulan dari sekarang, kalau Akang punya uang, silakan beli lagi sertifikat itu, karena saya nggak butuh banget rumahnya. Saya cuma mau bantu Akang, tapi saya nggak mau nanti capek-capek ngejar Akang. Karena kan posisinya kalau dia di jaminan, saya nggak bisa jual itu, saya juga nggak bisa memiliki itu, uang saya masih ada di dia, gitu. Akhirnya saya ubah tekniknya. Udah, saya beli aja, kita akannya jual beli, tapi 3 bulan kemudian Akang bisa beli dengan harga yang sama. Tapi setelah 3 bulan Akang nggak beli juga, mohon maaf, berarti saya berhak untuk menjualnya kembali, atau harganya sudah saya naikkan, atau saya sewakan. Pokoknya harus keluar dari sana setelah 3 bulan kemudian. Nah, kebetulan beberapa minggu yang lalu, batas akhirnya udah selesai. Saya WA beliau, dia datang ke sini, ya Kang saya mau ngobrol, datanglah beliau. Gitu. Maaf Kang, ini tuh sedikit lagi tinggal ditransfer, saya tuh ada proyek ini dan butuh waktu gini-gini. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, saya tunggu. Nah, saya tunggu misalnya minggu, kok belum ada juga. Nah, saya udah tegasin ke istri, bismillah, kita akan datangin orang tuanya, kita akan buat perjanjian baru, apakah mau sewa tuh rumah, karena itu jadi milik saya, atau kami jual dan dia harus pergi dari sana, atau kita kasih tunggu berapa lama lagi supaya uangnya benar-benar ada. Jadi dalam Islam itu harus hitam di atas putih dengan jelas. Nah, saya ini udah memiliki nih, udah ada di perjanjiannya, ini udah jadi milik saya rumah itu. Mau saya jual kayak, saya keluarin dia, boleh-boleh aja. Tapi kan kita masih punya kemanusiaan. Kita masih ingin orang tuanya juga baik, orang tua yang soleha juga gitu, nggak mau kita juga menyakiti hatinya. Tapi kita juga nggak mau dizalimi. Nah, dia juga sih, Akang ini juga bukan kabur, dia juga berusaha semaksimal mungkin untuk uangnya segera ada cair dan bisa ditransfer ke saya. Jadi, tapi kita kan harus ngomong duduk baik-baik, ngobrol baik-baik. Jadi, ini yang insya Allah akan memudahkan semuanya. Tapi saya udah di atas awan loh. Kalau saya jual nih, saya udah dapat untung 100 juta, 200 juta. Karena saya membeli rumah yang sedang dibutuhkan uangnya. Jadi kalau di appraisal 3,5, saya beli 150, ya udah saya udah untung. Tapi saya bisa bantu dia juga untuk tidak dipenjara, untuk keluar dari jerat masalahnya. Nah, saya nggak mau dapat keuntungan dari kesedihan orang lain gitu. Misalnya kalau nanti dia beli lagi, dinaikin harganya. Enggak lah, saya bilang, sok saya mau bantu kamu. Amin. Nah, gitu ya Teh ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, Karena masih banyak yang... Oke, siap. Ada yang nanya lagi silakan? Setelah Mbak Titi, silakan yang lain. Diskusi aja ya. Ya, silakan. Yang lain silakan. Ya. Oke, siap-siap Teh Titi. Silakan yang lain. Ada yang mau ngomong lagi nggak? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Teh Ulia, silakan. Yang lain boleh di-mute dulu ya. Yang mau nanya aja yang boleh bicara dulu ya. Silakan Teh Ulia, biar fokus. Saya mau nanya Kang, gimana caranya kita mengatasi rasa takut ditolak gitu Kang? Maksudnya sederhananya aja, misalnya kita mau pergi nih kemana, minta temenin teman, tapi kayak nanti ditolak, jadi kayak
ya udahlah saya pergi sendiri gitu. Kayak gimana sih Kang rasanya biar maksudnya tuh ngajaknya tuh gimana ya, maksudnya kalau misalnya pergi bareng kan juga asik juga, tapi kalau misalnya kayak udah ditolak sekali tuh jadinya nantinya mau ngajak lagi tuh jadi males dan maksudnya jadi sedih ya gimana gitu. Siap. Makasih Kang. Iya, yang pertama gini, berpikirlah seperti dia berpikir. Misalnya dia sedang sibuk, terus kamu ngomong, ayo kita jalan-jalan, ya dia juga, kita harus tahu dulu. Makanya kalau kita nggak mau ditolak, kita harus peka. Peka itu artinya kita tahu apa yang dia rasakan. Ya, misalnya gini nih, saya suka nggak tepat gitu. Misalnya cowok sih biasanya suka nggak tepat. Salah satunya cowok tuh orangnya suka dadakan, mirip sama saya gitu, orangnya suka dadakan. Misalnya saya bilang sama istri, yuk kita jalan gitu. Dan Pak saya paling malas kalau ditolakkan. Paling malas misalnya, aduh, jangan dulu deh, kalau kamu sendiri itu kan sakit banget dan jadinya jadi malas gitu ya. Nah, cara saya supaya tidak ditolak gimana? Yang pertama nggak dadakan. Jadi misalnya Anda mau ngajak seseorang, jangan dadakan, agendakan gitu loh. Karena apalagi wanita ya, wanita itu paling nggak suka sama dadakan-dadakan, betul nggak sih? Misalnya, hey, kamu siapin ya, 15 menit lagi aku jemput kamu, kita jalan-jalan bareng ya, itu paling nggak mau. Kenapa? Wanita itu ribetnya minta ampun. Istri saya aja misalnya sudah cepat banget, istri saya itu orangnya cepat banget. Secepat-cepatnya istri saya, wanita, tetap aja lelet menurut saya gitu, menurut laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki kalau mau berangkat kemana-mana, pakai baju, pakai ini, udah langsung berangkat gitu ya. Bajunya yang kemarin, kayak baju yang gimana, terserah. Tapi kalau perempuan nggak bisa gitu. Misalnya, kita nanti mau berangkat ya. Dia harus nyiapin seminggu. Bajunya baju kayak gimana, ini cocoknya dengan apa. Kalau ini hijau, ini kayak gimana. Ya nggak, ribet, fitting dulu. Belum lagi make up, mending make up istri saya cepat. Kalau yang lain bisa sampai 3 jam baru selesai. Kan gitu ya. Jadi, jangan sampai kita dadakan, itu penting banget. Yang kedua, teman-teman, kalau kita nggak mau ditolak, kita harus jadi orang yang tadi peka merasa gitu ya. Apakah dia itu sedang bad mood, good mood gitu ya. Dan yang pasti, ketika kita mengajak, pastikan ajakan kita tuh ajakan yang kita pikir dia pasti mau kok. Jangan sampai kita peduli sama diri kita, tapi kita nggak peka sama dia. Misalnya, ajak anterin aku ya, mau ngapain? Aku mau taruh sama seseorang. Keuntungan buat gue apa? Nggak ada. Masa gue jadi cuman orang yang dengerin lu aja berdua so sweet-an, terus gue jadi pendengar setia gitu kan? Nggak juga. Misalnya ajakin, mau nggak makan enak gitu ya, tapi kamu harus jadi dengerin bantuin aku ya untuk taruh sama seorang ibu. Jadi ada satu tujuan yang lain yang itu bisa bermanfaat bagi diri. Mudah-mudahan manfaat ya Ulia ya. Saya coba dulu, ini pertanyaan yang ini, yang di atas pada kelihatan nggak ya? Makasih Kang. Iya, sama-sama Teh Ulia. Coba. Assalamualaikum Kang, mau nanya, gimana teknik nego jika orang yang dihadapi sudah persisten terlebih dahulu? Ya, orang persisten berarti dia ada barrier sama kita. Mungkin dia pernah ada masalah sama kita, atau dia pernah disakiti. Saran saya, minta maaf dulu. Ya, yang kedua besarkan hatinya, yang ketiga bisa berikan hadiah, ya, dan yang keempat bisa minta pakai tangan orang lain. Jadi ini jadi cerita lagi ya, mudah-mudahan manfaat ya. Jadi ceritanya gini, saya ini punya profesor, waktu ini saya masih S3, punya profesor. Jadi profesor saya ini guru besar dan wah keren banget lah, ilmunya juga bagus. Tapi masalahnya setiap saya ngomong itu suka dalam tanda kutip suka dibantah ya dengan ilmu beliau yang luar biasa kapasitasnya. Pokoknya saya susah banget gitu dapetin hatinya beliau. Masya Allah lucunya suatu saat saya kan mentoring bisnis nih di guru bisnis saya. Pas sholat saya dengar loh kok ini kayaknya imamnya saya kenal, suaranya saya kenal. Ternyata itu profesor saya. Kebetulan beliau juga tokoh masyarakat di sana dan suka jadi imam di sana. Ya udah, saya langsung ngomong. Pakai apa? Pakai tangan orang lain gitu. Yang itu lebih dekat sama profesor. Saya langsung deketin guru saya. Pak, curhat dong. Saya tuh agak ada masalah sama Prof. Oh, Prof ini? Iya, itu guru besar saya. Tapi saya tuh kayak yang gimana gitu kalau ngomong tuh kayak nggak pas gini-gini. Oh ya udah, nanti akan siap aja sebentar. Nanti sebentar lagi udah selesai sholat sunnah, kita deketin. Siap.
Masya Allah, akhirnya dibantu oleh guru bisnis saya, langsung dikenalkan. Saya langsung cium tangannya beliau gitu. Assalamualaikum Pak. Ini Furqan. Iya, iya Pak. Ini Pak, ini ketua ini, dia tuh pengusaha, dia tuh seperti ini, kata guru bisnis saya. Oh iya, Masya Allah. Besoknya dong, setelah besok dan selanjutnya, nggak lagi tegang-tegangan. Gimana bisnis? Gimana ini gitu? Asik banget. Aduh, alhamdulillah. Nah, itu bisa Anda lakukan. Ya, misalnya orang tua susah nggak bisa memberikan restu untuk menikah gitu karena adat atau seperti apa. Cari orang lain yang itu ditaati oleh orang tua, yang itu dihormati oleh orang tua, sehingga bisa menyampaikan apa harapan Anda, misalnya supaya dimudahkan untuk deal sama seorang ikhwan atau dimudahkan untuk menikah, ya itu bisa Anda lakukan. Jadi nggak selalu harus pakai tangan kita. Ya coba, Assalamualaikum Kang, mau nanya gimana teknik nego juga orang tapi sudah itu udah kayak gitu ya. Kang boleh share buku-buku bacaannya. Buku bacaan untuk apa? Negosiasi ya. Banyak ilmu negosiasi, banyak banget. Bisa coba yang John C. Maxwell. Saya lupa lagi judulnya apa ya. Cari aja lah John C. Maxwell. Beliau itu pakar lebih ke leadership ya. Terus kalau negosiasi yang lain, Anda bisa juga baca bukunya Anthony Robbins juga bisa gitu ya, atau cari buku tentang NLP deh, Neuro Linguistic Programming, bisa ya. Assalamualaikum Kang, mau nanya gimana teknik kalau jual rumah biar dapat best deal di masa pandemi ini? Wih, menarik banget ini ya. Caranya adalah turunin harganya, atau harganya mau tetap bagus, ya berarti coba cari daya tarik yang lain. Misalnya beli rumah gratis umroh. Tapi umrohnya sedang nggak bisa ya. Beli rumah gratis motor. Ya, jadi misalnya Anda turunin harga rumahnya, nggak diturunin harga rumahnya, misalnya Anda mau jual 500 juta atau 300 juta, Anda up dulu jadi 315 juta, tapi udah gratis carport, udah gratis misalnya motor, atau gratis umroh, itu bisa menarik perhatian orang untuk bisa membeli rumahnya. Karena bisa jadi tujuan orang adalah ingin beli rumah plus punya kendaraan gitu. Jadi Anda bisa lakukan teknik-teknik kayak gitu ya. Yang pasti jangan terlalu ngotot dengan harga, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kalau mau cepat kejual ya kita harus mau mengoreksi harga atau mau ngasih tambahan bonus yang membuat orang akhirnya mau membeli properti yang kita mau jual. Ada yang mau nanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Wiji. Ya, Ustadz, Assalamualaikum. Mohon maaf ya, saya mau tanya. Ya. Begini ya, saya tuh sekarang masih numpang di rumah ibu ya. Siap. Saya ingin membeli rumah, tapi saya kasihan sama ibu saya. Nah, menurut Ustadz tuh, apakah saya harus memperbaiki rumah ibu saya dan tinggal dengan ibu saya, atau saya harus membeli rumah di lain hari gitu? Kalau uang sudah terkumpul maksudnya. Uangnya udah terkumpul belum sekarang? Belum ada, cuma sekarang masih berusaha untuk mengumpulkan. Oke. Jadi menurut Ustadz rencana udah nikah belum kan, Teh Wiji? Belum. Saya sudah punya anak 1. Oh, siap. Tapi rencananya inginnya gimana? Ingin di rumah orang tua untuk mengurus orang tua atau ingin beli rumah? Sebenarnya inginnya gimana? Sebetulnya saya tuh ingin punya rumah sendiri karena saya tidak suka di kampung. Oke. Ya kalau gitu saran saya lebih baik beli rumah aja, walaupun tetap misalnya dalam proses kita ngumpulin uang untuk beli rumah, kita masih tinggal di orang tua, masih bisa batin orang tua gitu. Mungkin. Ya, tapi saya nggak tega mau ninggalin. Enggak, kan bisa kita sewakan dulu kan. Orang tua saya kan nggak mau ditinggal, nggak mau ikut saya atau pindah dari rumah situ gitu maksudnya. Rumah baru yang Mbak beli nggak harus ditempatin, bisa disewakan. Oh gitu. Iya, jadi nggak rugi kalau kita investasi di tanah atau rumah ya. Kalau kita misalnya ingin punya rumah dan memang itu harapan kita, tapi kita juga
nggak bisa ngajak orang tua untuk pindah dan kita juga masih belum bisa pindah karena ingin berbakti sama orang tua, ya nggak apa-apa sambil ngumpulin uangnya. Kalau uangnya udah terkumpul, beli itu rumahnya gitu ya, atau tanahnya dulu atau rumahnya dulu gitu ya. Silahkan dilakukan sampai ya siapa tahu ternyata hati orang tua suatu saat berubah menjadi ya deh udah malas di sini, ada nggak rumah yang baru yang kayak. Nah, kita dikit-dikit negosiasikan, ya mah mau di kampung kan kayak gini, di kota tuh enak mah, nanti ada mall kita datang ke sini. Jadi kita bangun sambil itu disiapkan uangnya, sambil kita siapkan hati orang tua, sehingga akhirnya orang tua luluh hatinya dan insya Allah mau pindah ke sana untuk kita juga bisa berbakti gitu. Jadi soalnya masalahnya begini, dulu pernah saya ajak ke Riau ya tempat adik. Saya mau rencana pergi ke Riau situ, cari tanah situ, mau bangun rumah di situ. Tapi begitu ibu saya diajak ke sana, baru 3 minggu, dia mau pulang, nggak mau. Seminggu di situ nangis, padahal saya masih kerja. Ibu saya sudah di rumah adik dulu kan. Jadi dia nangis, dia mau pulang. Ya udah, tunggu saya pulang dulu. Usia berapa ibunya? Sudah hampir 60. Sekarang sakit-sakitan, jadi dia nggak mau. Suaminya udah nggak ada ya, orang tuanya? Nggak ada, ya. Siap. Ini saran saya ya, ini saran. Bersabar, karena itu adalah jalan surganya Teteh. Iya, insya Allah. Karena semuanya saya yang tanggung semua. Betul. Sendiri, ya. Dalam sebuah hadis kalau nggak salah, sungguh merugi seorang anak yang dia tidak mendapatkan surga dari orang tuanya yang sudah lansia. Jadi justru ini surga tengah kita dan termudah. Bayangin ada orang tuh harus masuk surga tuh dengan syahid di jalan Allah. Ada juga yang harus dengan ibadah yang terlalu bagaimana. Kita dengan berbakti sama orang tua dan orang tua ikhlas, ridho, dan mohon maaf ya, bukan saya mau ngedoain, berapa lama lagi sih gitu. Paling juga mungkin ya kalau usia kaum Nabi Muhammad 63 tahun, berarti kita punya 3 tahun untuk berbakti sama orang tua sambil kita ngumpulin uang gitu untuk bisa bangun rumah. Jadi justru ketika orang tua udah ridho, jangan-jangan Allah kasih nanti rumah yang idaman gitu. Bahkan Allah siapin juga rumah di surga buat kita karena kita berbakti sama orang tua. Jadi ini ujian buat Mbak, bersabar gitu ya. Nggak harus kita harus ideal dulu. Saya juga nggak ideal kok, rumah sekarang kita masih kadang bocor gitu ya. Nggak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita mau bersabar, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah misalnya. Dan bermanfaat ya Mbak Widi ya. Selamat berbakti sama orang. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Coba nih, Assalamualaikum Kang, gimana caranya menghadapi orang tua atau saudara atau teman yang selalu menanyakan kapan nikah? Karena kebetulan umur hampir kepala 3, tapi di sisi lain masih dalam proses menambah ilmu tentang nikah. Cepetin nambah ilmu tentang nikahnya, ya, jangan kelamaan gitu ya. Hijrahnya totalkan dan jangan terlalu dimasukin ke hati. Bilang aja, insya Allah kalau nggak Sabtu Minggu, insya Allah beberapa bulan lagi carikanlah jodohnya. Ada yang nanya lagi, Anissa silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Anissa, KJ20, Kang. Siap. Ya, Kang mau tanya gimana cara bernegosiasi atau cara menolak cara menolak bekas mantan calon mertua. Bentar, ini bingung banget. Halo. Mantan calon mertua. Maksudnya, saya kan pernah sempat gagal menikah tapi tidak jadi. Nah ini sekarang si mantan mertua itulah, mantan mertua lah ya kan. Oh iya, oke. Nah ini menghubungi terus gitu, jadi untuk mereka Anda nikah sama anaknya. Iya, sedangkan saya kan udah gak mau gitu Kang, gak mau, udah pengen berhijrah lah, gak mau di jalur berpacaran. Nah sedangkan ini si mertuanya ini udah suka gitu, tapi dari pihak laki-lakinya pun kan pernah mengecewakan ya Kang. Nah jadi saya udah gak mau gitu Kang. Mengecewakannya parah banget. Kalau menurut saya sih parah banget. Oh iya. Nah ini gimana
menolaknya, tapi tidak menyinggung atau menyakiti si mertua itu. Ya, si mantan mertua lah. Iya. Oke, siap. Gitu. Kasih ya, Kang. Ya, bukan mantan mertua. Mantan apa ya namanya? Mertua, ya. Mantan calon mertua. Bingung sih. Karena kalau mantan mertua dia udah jadi mertua. Udah jadi, iya. Mantan calon mertua. Ya gitu, Kang. Oke, siap. Kasih. Ya. Jadi gini Tanisa, jadi buat teman-teman juga, sebentar, ini kok ada suara yang lainnya, saya mati. Bentar. Oke. Jadi gini, banyak orang-orang yang mungkin berpikir bahwa nggak enak gitu ya, nggak enak ngomong. Satu hal yang penting menurut saya di ilmu negosiasi, dan ini menurut saya mahal banget, belajar untuk berani menolak dan belajar untuk berani meminta maaf. Ini ilmu yang berat. Kebanyakan kita tuh kan di ilmu negosiasi gitu, nggak enakan kalau nolak seseorang yang dia udah misalnya ngasih sesuatu sama kamu, tapi ternyata dia juga ada udang di balik batu, atau juga memaksa-maksa kamu, akhirnya kita nggak enak dan ya udah deh gitu. Ya, satu hal yang penting di ilmu negosiasi, jangan sampai kamu merugikan dirimu sendiri. Banyak orang yang berani berkorban untuk orang lain, tapi sebenarnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. No, itu nggak boleh. Ya, kamu nggak bisa mencintai orang lain kalau kamu nggak bisa mencintai dirimu sendiri. Kenapa kamu bisa berkorban sama orang lain dengan mengorbankan dirimu sendiri? Itu nggak fair. So, kamu harus tegas. Ini adalah teritoriku, dan menurutku ini nggak cocok untukku. Dan aku harus bilang baik-baik. Bu, selanjutnya, mohon maaf, saya harus berbicara seperti ini. Kayaknya saya sudah bulat untuk berhijrah, saya ingin memperbaiki diri, mempataskan diri, dan saya doakan mudah-mudahan anak ibu dapat calon yang lebih baik dibandingkan saya, dan saya pun dapatkan calon yang baik juga. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kebaikan ibu bapak semua, mudah-mudahan Allah ganti dengan berlipat ganda. Tapi nampaknya saya belum bisa melanjutkan hubungan ini, karena saya juga sedang proses hijrah dan memperbaiki diri. Terima kasih banyak, dan kalau bisa mohon tidak menghubungi saya dulu dalam waktu sebulan ke depan. Ya, itu selesai. Ya. Tapi gimana Kang, nanti dia sakit dan kita bisa sombong? Ya udah, biarin, itu kan urusan dia. Kenapa sih kalau saya senang banget sama kata-katanya Calontong gitu ya. Jangan kamu ambil porsi orang lain. Kamu tuh terlalu mikirin gimana kata orang, perasaan orang, pikiran orang. Itu kan urusan dia. Misalnya Calontong bilang gini, saya tuh nggak pernah mikirin yang namanya mau dibayar berapa, saya nggak pernah mikirin itu. Saya nggak pernah mikirin gimana nanti fee dari saya ngomong kayak gini, nggak pernah. Karena itu bukan urusan saya, itu urusan panitia. Panitia yang harus bingung gimana caranya bayar fee saya. Kan itu bagus ya. Kebanyakan kita tuh nggak enakan gitu. Padahal kan itu kan urusan dia, nggak enak gitu. Nah, yang lucu kata Calontong gitu. Bagi Anda, orang-orang yang wajahnya nggak cantik dan nggak tampan gitu, harusnya kamu jangan takut dengan mencintai seseorang. Kenapa? Karena yang harusnya takut bukan kamu, dia yang harusnya takut sama kamu gitu. Ketawa dikit lah ya. Jadi intinya bener juga, saya mikir, iya juga ya, harusnya kita pede aja. Ya kan yang harusnya takut, yang harusnya nolak tuh dia, bukannya kita gitu. Dan kita yang harus berani untuk mengambil teritori kita. Kalau kita terus-terusan diancam, diteror supaya nerima, ya kita berhak untuk mengatakan ini saya dan ini prinsip saya, dan mohon Anda harus bisa menghormati prinsip saya. Bener ya, kayak gitu ya, lucu parah. Oke, iya kata Calontong ya. Senang lah kalau saya dengerin Calontong, senang banget gitu ya. Oke, Assalamualaikum. Ya Allah, ini kalau chat itu saya bingung jawabnya karena baru mau ngomong, ini langsung pindah lagi. Ini aja deh, ngobrol. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Mau nanya, sampai mana kita harus terus atau berhenti bernegosiasi jika tujuan negosiasi kita tuh belum terlihat tercapai gitu. Kan kadang suka negosiasi, suka alot ya, kekeh-kekehan gitu. Siap. Gini, yang pertama makanya kita harus tahu dulu standar dari goal negosiasi. Misalnya ya, kita mau jual beli sesuatu, kita punya standar minimal dan maksimal. Misalnya aku tuh maksimal aku dapetin dan menurut aku tuh
bagus banget best deal kalau aku dapetin dealnya di 500 juta. Tapi jelek-jeleknya 600 juta juga masih oke bagi aku. Nah, dia sedang ngomongin di 550 juta misalnya gitu. Enggak, aku ini 570, aku ini segini. Nah, kita mesti negosiasi alot di sana. Nah, kalau mau cepet deal, ya kamu nggak boleh saling ngotot. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau memang kamu butuh banget sama produk itu, barang itu, kamu tambahin harganya, tapi kamu bisa dapetin itu dan kita udah nggak usah lagi bernegosiasi alot. Karena memang misalnya dia negosiator ulung, kamu negosiator ulung juga. Jadi nanti akan ketemu di titik yang win-win solution. Dia bagus, kamu juga bagus. Allah Musa. Oke, makasih Kang. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Assalamualaikum Kang. Ya, salam. Teh Erna silakan. Kang, saya mau tanya, gimana caranya negosiasi sama atasan? Sama atasan? Yes. Kenapa? Atasan. Kenapa? Jadi gini Kang, kalau di tempat saya itu kan kebetulan organisasi chart-nya untuk manajemen itu, level manajemen itu ada layer-layernya lagi Kang. Iya. Nah, kebetulan saya ini reportnya juga ke manajemen. Nah, cuma kalau dulu cuma satu manajemen, kalau sekarang karena terbagi dua untuk di area Jakarta sama branch secara nggak langsung, sebenarnya saya tuh direct reportnya itu ke yang Jakarta. Manajemennya Jakarta. Tapi untuk yang branch itu saya harus dotline. Reportnya dotline. Nah, kalau dengan kondisi kayak gini, jadi kadang tuh saya suka bingung Kang, karena terkadang keduanya tuh suka kasih saya kerjaan di saat yang bersamaan. Dan yang udah gitu kadang tim saya juga suka bingung juga, jadi harus ikutin yang mana dulu. Sedangkan yang satunya lagi nih yang sebenarnya secara organisasi chart saya direct report ke dia, itu sudah menegaskan kalau saya itu direct reportnya ke dia dan porsi saya harusnya lebih besar ke dia, bukan ke yang dotline. Sedangkan kalau kita kan jatuhnya bawahan ya Kang ya. Betul. Bingung juga nih Kang, jadi kalau kita nentang serba salah juga. Jadi menurut Akang gimana ya negosiasi? Kalau MOU-nya gimana Teh? MOU-nya SOP-nya Teteh itu sebenarnya gimana? Kalau saya itu sebenarnya direct report-nya siapa saya atasan Teteh? Siapa atasan Teteh? Atasan saya. Iya. Itu head of. Teteh daily-nya ke siapa? Itu ke head of. Yang setiap Teteh report ke beliau. Iya. Tapi Teteh dikasih beban yang lain oleh orang lain. Iya, tapi memang secara organisasi chart saya juga dotline ke dia. Tapi kan kalau dotline itu porsinya nggak sebesar kita kalau direct report dong, Kang. Oh, iya. Gitu, nah, cuma jadi paham. Kayaknya jadi gimana ya, Kang? Saya overlapping sebenarnya, overlapping tugas ya. Iya, dan memang sih sekarang kan karena kondisi pandemi ini kan mau nggak mau kan perusahaan menggunakan, maksudnya source yang ada dimaksimalkan gitu kan. Iya. Jadi kondisinya kayak gitu, Kang. Iya gini Teh, siap. Paham. Jadi gini Erna ya, mungkin sebenarnya karena memang sedang pandemi ya, jadi mungkin ada perampingan atau juga mungkin perusahaan sedang jadinya pekerjaan yang harusnya 2 orang jadi oleh 1 orang. Jadi kita ngerasanya ya kecuali dari dulu dari nggak pandemi juga emang nggak benar kayak gini gitu ya. Kalau memang sedang pandemi ya kita harus sama-sama saling berjuang sih Teh, saran saya ya. Harus saling berjuang, tapi kita harus bilang, maaf ya kalau saya nggak maksimal, kalau misalnya di deadline di sini, tapi saya sedang mengerjakan di sini, saya akan usahakan semaksimal mungkin. Cuman, kalau saya nggak maksimal atau telat waktunya, jangan tolong disalahkan, karena sebenarnya daily report saya adalah ke sini, gitu loh. Saya insya Allah akan bantu. Itu lebih bijak, Mbak. Tapi kalau misalnya dari sebelum pandemi juga udah kayak gitu, Anda harus tegas sebenarnya. Maaf, saya sedang bingung nih, sebenarnya atasan saya siapa, karena selama ini yang saya pahami tugas saya cuma daily report ini, kecuali kalau dalam MOU saya bekerja di sini saya memang harus mengerjakan ini dan ini. Takutnya nanti ada clash, kita harus ngomong, karena gini, kalau enggak nanti kita yang akan terus ada di titik terzolimi, tapi bisa jadi mereka nggak paham itu gitu loh. Mereka nggak paham itu. Ya nanti kalau pemimpinnya bijak harusnya bilang, "Aduh, iya juga ya, kamu tuh ternyata dipakai di sini juga. Di sini juga nggak ada tambahan penghasilannya gitu. Udah deh, nanti aku tambah lagi dengan orang yang baru." Harusnya yang lebih bijak gitu. Atau
yaudah deh nanti aku kasih tambahan insentif supaya kamu. Nah, jadi enak juga ke tetehnya gitu ya. Kita harus berani mengatakan kebenaran walaupun pahit ya. Tapi dengan cara yang baik tentu. Oke, Kang. Siap, iya sebenarnya. Iya. Gimana? Tapi sebenarnya kalau saya sih mungkin masih maksudnya saya mungkin akan coba menerapkan yang tadi akan bilang. Nah, cuma nggak kedengeran ya, Erna. Halo? Atau saya nggak benar? Kedengeran nggak saya teman-teman semua? Enggak, Kang. putus ya? Putus teh, Erna. Oh, sorry Kang, signalnya Kang. Ya. Iya, kalau saya sih akan berusaha tadi ikutin saran yang tadi Kang kasih ke saya. Itu memang bagus banget sih, Kang. Cuma kadang kalau saya lebih mikirin yang tim under saya ini nih, Kang. Okay. Kadang tuh mereka suka direct lagi nih, mintanya tuh udah langsung direct ke tim saya. Nah, tim saya tuh yang kadang kasihan, gitu Kang. Sedangkan kalau misalnya mereka mintanya langsung ke saya mungkin bisa delegasiin ke tim saya kan, bisa sesuai sama porsinya, terus ngeliat juga jobnya mereka lagi atau enggak gitu kan. Nah, cuma yang kasihan itu sih Kang sebenarnya. Iya, ngerti. Justru bukan mbaknya, tapi kasihan ke timnya ya. Iya. Untuk itulah Mbak harus jagain, apalagi Mbak berarti di atasnya mereka, berhak untuk intinya gini, kita tuh kan namanya adil, fairness, itu tuh ngomongin tentang jangan zolimi dan jangan dizolimi. Itu tuh penting banget ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ketidakadilan dan ketidakfairan, lalu kita menyuarakan kebenaran, lalu ternyata kita malah tidak diapresiasi, justru yang harusnya merugi kalau teteh dikeluarin adalah si perusahaan. Karena teteh orang yang sudah melakukan hal yang benar, teteh sudah melakukan, bukan artinya dalam tanda kutip, bukan karena teteh ingin cari makar ya, tapi teteh ingin cari penjelasan, penjelasan dan juga kebenaran gitu loh, keadilan. Itu nggak apa-apa teh, harus diomongin. Dan harusnya kalau dia adalah pemimpin yang bijak, dia tidak akan melakukan itu lagi, atau akan diskusi dengan kita semua gitu ya, dengan timnya teteh dan teteh untuk gimana nanti alurnya itu supaya nggak sampai lagi nanti overlapping seperti itu. Nah, saran saya berani aja mengatakan kebenaran dengan cara yang baik dan momen yang pas. Momen yang pas itu penting banget supaya misalnya ketika gathering tahunan atau juga ketika rapat yang ringan bukan sedang pemenangan misalnya, itu bisa kita sarankan gitu supaya sama-sama enak lah kemudian hari. Gitu dulu ya Teh ya. Ini ada satu lagi terakhir, ini udah mau jam 10. Oke deh, makasih banyak ya Kang. Siap. Salam. Saya kepikiran kirain sekarang tuh nggak akan sampai jam 10, ternyata udah jam 10 lebih ya. Kang Rahmat deh terakhir itu udah ngacung, bener nggak sih Kang Rahmat mau nanya? Mewakili cowok lah. Ikhwan, silakan suaramu. Tunjukkan Kang Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kang Rahmat? Mau tanya tentang pekerjaan Kang. Siap. Kadang kan kita dilema ya antara kita udah nyaman atau ingin mengembangkan pengalaman di tempat lain. Untuk negosiasi dengan atasan itu gimana Kang ya? Kadang kan kita di satu sisi memang kita orang yang dibutuhkan, sedangkan dalam pekerjaan tuh agak ribet gitu gimana Kang? Gimana? Jadi misalkan dalam satu sisi atau itu kayak udah nggak nyaman gitu, pengen cari pekerjaan yang lebih baik. Tapi dalam satu sisi kita orang yang dipercaya gitu, Kang. Tapi Akang udah ada alternatif yang lain belum? Belum sih, cuma emang cara bertahan gitu. Oh ya, gini Kang. Ini berarti ngomongin tentang finansial sama karir juga kemarin ya. Jadi kalau kita sudah nggak nyaman di satu tempat, sebenarnya lebih baik kalau kita tuh nggak terus-menerus di sana sampai akhirnya performa kita turun dan trust-nya orang juga, misalnya bos kita juga turun sama kita. Nah, ini yang bisa Anda lakukan ya, Mas ya, saran dari saya, Mas Rahmat. Pertama, siapkan kader. Ya, siapkan orang pengganti Anda. Cari orang yang mau Anda didik ya, atau dia sudah selevel sama Anda, supaya Anda
tidak lagi jadi ketergantungan oleh si bos untuk Anda gitu. Anda jadi bukan orang satu-satunya memang dibutuhkan oleh si bos. Jadi bisa ada pengganti Anda, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa Anda lakukan lagi adalah segera cari dulu alternatif yang lain. Jangan kita konyol juga gitu ya. Kita udah nggak nyaman, tapi kita masih butuh di situ, nggak ada lagi pengganti. Banyak ikhwan yang salah kaprah. Ini udah nggak nyaman nih Kang, ini bukan sesuai sama passion saya. Udah deh saya keluar, ya keluar tapi masanya kita jadi nggak makan, kita jadi hutang sana sini, kita jadi nggak bisa nikah, cuman gara-gara kita salah dalam langkah. Jadi pastikan dulu kita sudah siap dengan bahtera baru dalam baik itu mau jadi pengusaha atau mau memulai meniti karir profesional atau juga di perusahaan lainnya gitu. Silahkan, tapi harus kita siapkan dulu dan pastikan itu sudah aman dan tidak lebih jelek dibandingkan yang pertama. Karena kadang ada juga gitu kutu loncat. Kutu loncat itu karyawan yang setahun pindah, 2 tahun pindah gitu. Karena ingin cari pekerjaan yang lebih nyaman, misalnya uang lebih gede, gaji lebih tinggi gitu. Padahal kalau dia mau meniti karir di sebuah perusahaan dengan istiqomah misalnya gitu ya, dia bisa jadi top leader di sana dan bisa dapetin penghasilan yang besar. Cuman karena dia kutu loncat, akhirnya nggak jadi apa-apa dan karirnya di situ-situ stuck terus gitu. Nah, itu juga jangan sampai kita jadi orang yang kayak gitu juga gitu ya kalau diomongin karir. Jadi, tapi kalau sudah benar-benar tidak nyaman ya segera aja cari alternatif yang lain dan siapkan pengganti Anda untuk jadi lebih baik sehingga bos tidak merasa Anda membuat perusahaan jadi hancur dan Anda juga bisa nyaman meniti karir Anda. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, Kang Rahmat ya. Siap. Oke teman-teman semua, nggak kerasa udah jam 10:07, banyak banget pertanyaan yang belum saya jawab ya di chat. Mohon maaf banget ya. Sedang agak males kalau nge-scroll ke atas gitu ya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman atas kesediaannya. Bayangin udah masih bertahan 140 orang nih ya. Berarti teman-teman memang orang-orang yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan berkah usianya, berkah juga rezekinya, dilancarkan juga jodohnya ya. Semangat banget semua aminnya ya. Bisa dinegosiasikan untuk nikahnya, dapat restu dari orang tua, calon mertua ya. Ya Allah. Amin. Ya. Selalu doa terbaik buat teman-teman semua dari saya. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan jazak. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Stephen Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.